Sebelumnya maaf, ya Kak, cara penyebutannya. Oke, wah thank you banget ya Kak Tias ya. Tadi juga kayaknya sudah sempat diputer ya video profile dari drlove.id. Dan buat kalian para peserta yang semangat banget di siang hari ini, hari Sabtu, walaupun mungkin ini waktunya jam untuk tidur siang kali ya, tapi kalian bener-bener nyempetin waktu buat dengerin kita berceloteh gitu kan. Jadi singkat cerita memang untuk Dr. Love ini adalah platform online yang memang membantu para individu, khususnya mereka yang kesulitan untuk mencintai diri mereka sendiri, yang punya kesulitan untuk berelasi dalam hal sosial maupun dalam hal romansa, sampai di area mereka juga punya apa ya, mungkin bisa dibilang perlu bantuan dalam kesehatan emosional. Nah, itu bisa ke Dr. Love. Karena Dr. Love itu nggak cuman hal yang love untuk apa ya, untuk romansa aja ya, tapi love untuk diri sendiri terutama kayak gitu. Oke Kak, selanjutnya Kakak hari ini akan sharing seputar topik kita pada hari ini, yaitu resolusi tahun baru 2023, aku lebih mengenal diriku. Sebelumnya Kakak bisa sharing dikit nih Kak mengenai topik ini, gimana? Wah, topik ini kalau misalnya Kavia langsung spill, kayaknya kalian bakal langsung ini banget deh. Kayaknya ini topik yang paling ditunggu-tunggu, terus kayaknya banyak banget ya yang udah kepo banget gitu kan tentang topik ini. Dan topik ini kita bakal bahas tuntas gitu kan. Kurang lebih berapa jam ya mungkin ya. Kalau misalnya ngeliat kalian, kayaknya 2 jam sudah cukup deh ya maksimal ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjutnya, nanti dah kita bahas lagi. Tapi yang jelas, bayangan kalian kira-kira apa tuh? Mengenal diri sendiri itu seperti apa sih? Kayak gitu. Nah, nanti kita akan bahas nggak cuman mengenal pribadi kalian ini kepribadiannya apa aja gitu ya. Tapi kita juga nanti akan mengenal kira-kira kita cocoknya di karir yang seperti apa. Terus apa perbedaan antara karir dengan pekerjaan juga. Terus gimana bisa nemuin pasangan yang cocok. Nah, buat kisah-kisah romansa gitu ya. Nah, bahkan kita juga bisa menjadi better ourselves gitu. Nah, itu juga kita nanti bahas di hari ini gitu. Mungkin itu ya Kak Tias ya, spill dikitnya ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Sangat menarik ya teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Oke Kak, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja bisa Kakak sampaikan materinya kepada Kak Arvia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Tias. Nah, sekarang teman-teman coba, Kavia pengen lihat dulu dong wajah-wajah kalian nih sebelum Kavia share screen. Boleh nggak ditampilkan? Ada yang dari Sidoarjo, ada dari Bogor, ada dari Medan. Suaranya Kavia kurang jelas kah? Jelas, Jelas, Bu. jelas Kak. Jelas kan? Jelas. Mungkin ini kalau yang kurang jelas kayaknya ada di sana beberapa sinyalnya kali ya. Ada apa mungkin terganggu juga bisa gitu ya. Nah, kalau sekarang harusnya sudah jelas kan? Oke, sudah. Nah, sekarang share screen Kavia sudah masukkah semuanya? Sudah Kak. Sudah. Oke. Jadi kalian sudah pada siapkah mendengar materi hari ini? Udah, Kak. Sudah. Boleh kasih reaction? Boleh hati deh. Sudah? Oke, boleh kasih reaction yang hatinya? Ya, Kavia tunggu sekitar sampai 50% dulu deh ya. Wah, luar biasa banget ini. Oke, wih di chat ramenya minta ampun. Oke, sip. Oke, jadi kita akan masuk langsung ke materi hari ini yang tadi sempat dibahas gitu ya sama Kak Tias. Judulnya adalah Resolusi tahun 2023. Aku lebih mengenal diriku. Bersama dengan saya, Kak Alessandra Arvia, sarjana psikologi dan magister psikologi sebagai seorang psikolog klinis. Nah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin tadi sudah ada sempat ya disinggung sama Kak Tias gitu. Tapi mungkin Kavia pengen sedikit lagi kenal gitu kan. Kavia ini asalnya lahir di Bandung.
Nah, jadi kalau misalnya mungkin adanya Kavia ada Sunda-Sundanya, nah mungkin kalian juga ada yang dari Bandung gitu ya. Tapi Kavia sudah tinggalnya di Bali. Jadi sudah lama banget Kavia tinggal di Bali. Dan ini Kavia sudah berapa tahun ya kayaknya ya, 20-an lebih kayaknya. Kavia tuh tinggalnya di Bali kayak gitu. Boleh nggak nih Kavia tahu kira-kira ada dari Bali nggak sama dari Bandung? Coba ada ente suaranya. Wah, hadir. Ada yang namanya Arjawa. Oke, ada lagi? Hadir, Sheila. Oke. Wah, Medan yang hadir. Bandung, ada Lutfiana juga. Oke, wah NTB semua komplit ya. Oke, nah sisanya Kavia tadi sudah sempat kita bahas, jadi Kavia nggak usah bahas lagi. Oke, jadi agenda kita hari ini ada 5 hal yang akan kita bahas. Gitu ya. Yang pertama adalah what, yang kedua why, ketiga when, keempat who, dan yang kelima adalah how. Yang pertama ini kita akan membahas nanti tentang definisi dari kepribadian itu sendiri, tipenya apa aja, faktor-faktornya itu kira-kira apa. Dan yang nomor 2 adalah kita akan bahas sebenarnya tujuan dan urgensi dari kepribadian itu. Kenapa sih kita butuh adanya kepribadian? Bawa semua, Ma. Dan yang ketiga adalah masalah yang terjadi pada tiap kepribadian kita. Yang keempat adalah virus di dalam diri kalian sendiri secara pribadi. Dan yang kelima, bagaimana kita punya pribadi yang baru. Kayak gitu ya. Dan yang sekarang kita akan masuk ke dalam adalah what is personality. Seringkali aku tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Kenapa ya Kavia? Semakin aku mendalami diriku, malah aku jadi bingung aku ini siapa. Bahkan kalau aku ditanya, kamu tuh siapa sih? Siapa misalnya dipanggil namanya ya? Stephanie, kamu siapa? Gitu ya. Wah, bingung dia. Siapa ya? Gitu. Atau Junita, kamu siapa? Gitu. Aku siapa ya? Gitu kan. Dan banyak orang bertanya tentang dirinya sendiri. Dan paling seneng dan paling seru itu adalah ketika kita mendalami siapa diri kita. Nah, sekarang pertanyaan Kavia. Siapa yang setuju dengan pernyataan tadi Kavia bilang? Semakin aku mengenal, kok aku jadi semakin bingung sama diriku sendiri. Atau bahkan mungkin aku sebenarnya belum kenal ya Kak sama diriku sendiri. Oke. Nah, sekarang kita akan masuklah di bagian cara mengukur diri kalian. Kalau Kavia boleh bertanya, seberapa kalian mengenal diri kalian sendiri? Yang ada sekitar 185 orang nih hari ini ya, luar biasa banget. Seberapa kalian mengenal diri kalian sendiri? Di sini Kavia udah kasih pilihan, ada beberapa pilihan ya. Ada dari 60%, 75%. Nah, ada yang 5%. Oke, boleh. Dari Sukabumi, Medan 75%, Semarang 50%. Oke. Bandung 75%. Padang ada yang 65%, 60%, 50%. Oke, rata-rata berarti ada yang 50%, paling rendah 5%, paling tinggi 75%. Wow, ada yang 90% ya, sudah kenal dia. Jadi kenapa dia datang lagi hari ini kira-kira ya? Karena dia masih pengen memenuhi lagi 10% sisanya, kayak gitu ya. Oke, wah, thank you banget. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, dari mana kalian menilai bahwa diri kalian sudah mengenal ya sekitar 50%, 75%, atau 90%? Apakah itu dari penilaian kalian pribadi? Jadi aku melihat hal ini baiklah dan buruk itu ya atas kesadaran sendiri sih Kavia. Atau dari penilaian orang lain? Ya soalnya kalau aku begini orang lain udah suka bilang gitu, kayak kamu kok gitu banget sih sama aku gini misalnya gitu ya. Nah, menurut kalian dapetin itu tuh dari mana rata-rata? Ada yang keduanya, oke, ada yang keduanya, oke, ada yang dari orang lain, oke, keduanya, pribadi, keduanya, pribadi, keduanya, oke, orang lain. Wah, berarti di sini mix ya, berarti ya. Ada yang kalian menyadari hal itu karena pribadi kalian sendiri, ada juga yang dari orang lain yang kalian melihat kayaknya mereka melihat aku seperti ini deh Kavia sejauh ini, gitu kan? Oke, sip, boleh dua-duanya dan tidak ada yang salah ya. Jadi hari ini materi Kavia itu memang materi yang interaktif. Jadi mungkin kalian akan lebih sering nanti nulis di chat karena ini namanya pengenalan diri sendiri. Jadi kalau kalian sebenarnya saat ini aku benar-benar buta arah nih Kavia, aku nih siapa gitu ya. Tenang.
Begitu selesai materi ini, kalian akan setidaknya Kavya jamin lah, 50% lebih kalian akan tahu tentang diri kalian sendiri. Bahkan kalau bisa lebih dari 95%. Oke, dan kita akan masuk lagi berikutnya. Menurut kalian, apa itu kepribadian? Apa kira-kira kepribadian menurut diri kalian? Ada nggak bayangan? Ups. Oke. Karakter atau sifat, boleh. Kemampuan mengembangkan diri, oke. Tingkah laku, oke. Sifat dan watak, apa yang menjadi ciri khas kita, Kak? Oke. Sesuatu yang melekat dalam diri, bawaan diri, karakter, kepribadian adalah sikap, sifat yang dimiliki seseorang. Karakter diri, Kak. Gambarannya gimana? Oh, wow, ini udah luar biasa ya. Nilai kalian kan 100 semua nih. Nanti kalau panitia ngasihin kuis, kalian udah siap-siap deh nih. Oke, thank you semuanya. Jadi kita akan lihat di sini. Ini ada satu quotes yang Kavya suka banget tentang kepribadian. Nah, mungkin ada bahasa Inggrisnya ya. Jadi nanti Kavya akan bantu translate sedikit. Appearance make an impression, but it is the personality that makes an impact. Ya, mungkin penampilan itu memberikan suatu kesan gitu ya. Kalian ketemu sama seseorang yang bahkan kalian belum kenal, tapi kalian cuma lihat dari penampilannya. Cara dia berpakaian, terus mungkin tasnya, merek HP-nya, dandanannya seperti apa, itu kalian langsung punya impresi gitu. Kayak, wah, kayaknya kesannya nih orang baik deh. Wah, kayaknya kesannya ini enak deh. Kayaknya first impression-ku tuh cocok sama dia. Kayaknya dia jangan-jangan jodohku bahkan gitu ya. Tapi ingatlah bahwa ternyata appearance tuh hanya yang ada di luar. Dan itu hanya memberikan satu kesan. Kesan itu kayak apa? Penilaian sementara. Oh, sepertinya dia begini deh di permukaan. Tapi waktu kita mendalami yang namanya personality, itu yang akan membawa suatu pengaruh. Apakah diri kalian memberikan dampak yang positif bagi orang lain dan diri kalian sendiri, atau justru sebaliknya kalian memberikan dampak yang negatif kepada orang lain maupun diri kalian sendiri. Jadi ingatlah bahwa personality itu lebih besar karena mereka lebih memberikan impact, dampak untuk kehidupan orang lain bahkan diri kalian. Sedangkan kalau appearance, penampilan dari luar, tampilan kalian, mau kalian senyum terus gitu ya, padahal mungkin di rumahnya kalian sering banget nangis gitu ya, kesepian, tapi itu hanya sebuah kesan. Jadi kalau misalnya dibilang, kenapa ya foto di Instagram rata-rata semuanya senyum? Semuanya cantik gitu ya, semuanya cakep, seksi, bagus, keren gitu. Tapi itu hanya sekedar impresi. Untuk apa? Supaya bisa dinilai orang lain bahwa kita ini fine, kita ini oke, dan kita ini penuh dengan positive vibes gitu ya. Tapi apakah benar ketika bertemu dengan kalian akan membawa seperti itu? Disitulah perannya adanya personality. Gitu. Oke, sampai sini mulai ya, kalian mendalami lagi. Waduh, sejauh ini aku Instagram nguploadnya apa aja ya, gitu ya. Oke, jadi apa itu kepribadian dan tadi kalian sudah bilang gitu ya beberapa, ada yang ngomong sifat, ada yang ngomong karakter, ada yang ngomong watak gitu ya. Terus ada lagi yang bilang apa tadi campur gambaran dalam diri gitu ya. Boleh semuanya dan tidak ada yang salah dan inilah jawaban. Kepribadian adalah gambaran secara keseluruhan individu yang mudah terlihat karena didasari oleh adanya perbedaan pola karakteristik, sifat, dan watak, di mana itu mempengaruhi individu sendiri dalam berpikir, berperilaku, dan berperasaan. Nih, kayaknya kalau dari definisinya udah kompleks gini ya, Kak. Aku sampai nggak ngerti. Kayaknya aku ngerti deh. Karena tadi aku dijawabnya kayak gitu ya. Tapi, semua perbedaan pola karakteristik, sifat, dan watak, pikiran, perilaku, perasaan, itu sifatnya adalah unik. Kenapa? Karena tidak satu pun ada orang yang persis kepribadiannya 100% sama. Mungkin kalau appearance ada yang benar-benar kembar gitu ya, kembar yang mutlak, kembar siam lah gitu kan. Jadi benar-benar yang dari hidung semua tuh sama gitu. Tapi yang namanya personality, kepribadian, tidak ada satupun itu yang sama 100%. Bahkan mungkin kalaupun dibilang sama pun masih 99,9%. Karena masih apa? 0,1-nya kalian tetap mempunyai ciri khas kalian sendiri.
Dan inilah yang menjadikan seseorang unik. Jadi kalau sekarang kalian merasa, aku orang yang tidak berharga, Kavia, kamu adalah satu-satunya loh di dunia ini yang punya pribadi seperti kamu. Jadi jangan sampai kita selalu berpikiran, aduh enak banget ya jadi kayak dia, keren banget sih jadi si itu, si ini gitu ya. Hey, buka mata kalian sekarang bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, dan itu hanya satu orang yang punya. Karena itulah kita bilangnya unik. Nah, saya ambil ini memang dari American Psychological Association, gitu ya, sama dari Encyclopedia of Psychology. Oke, lanjut ya. Mulai bingung kita sekarang. Jadi struktur kepribadian itu apa aja ya kira-kira, Kavia? Tadi ada yang menjawab karakteristik, ada yang menjawab perbedaan sifat, ada lagi yang menjawab watak. Terus bedanya apa kalau tiga-tiganya ini semuanya masuk? Nah, ini yang bikin kalian jadi tidak bingung gitu ya. Karakteristik itu adalah kumpulan dari sifat dan watak yang membentuk individu itu sendiri. Sedangkan sifat sesuatu yang kompleks dan butuh waktu lebih lama untuk mengetahuinya. Cenderung dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya bawaan dari adat istiadat, suasana yang ada di sekitarnya, nilai yang mereka anut, emosi, dan etika. Dan ini semua biasanya itu diajarkan oleh lingkungan, karena ada pengaruh dari lingkungan. Itulah sifat. Nah, kalau watak itu gimana? Watak itu adalah sifat batin individu yang sudah ada sejak lahir dan turun-temurun dari orang tua. Biasanya sifatnya lebih ke genetis. Jadi kalau misalnya ada orang tua dan dia memiliki temperamen yang sukanya mungkin marah-marah atau temperamen yang justru malah happy, nah anaknya bisa kemungkinan seperti itu juga. Nah, jadi ada gambaran ya, kalian harus bisa membedakan dulu nih antara karakteristik, sifat, dan juga watak. Jangan sampai nanti kita satuin. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang sifat dan watak, supaya kalian mulai kenal, kira-kira aku ini punya sifat yang seperti apa, dan watakku itu justru seperti apa. Supaya nanti kita jadi lebih kayaknya jangan sampai keliru nih antara sifatku dengan watakku. Nah, sekarang kita akan masuk, tadi dibilang bahwa ada 3 yang dipengaruhi. Jadi dengan kita punya watak, sifat, dan karakteristik yang berbeda, justru disinilah adanya perbedaan dari cara kamu berpikir, berperilaku, sampai akhirnya kalian punya behavior. Nah, pikiran itu apa sebenarnya? Pikiran itu adalah gagasan kalian, akal budi kalian, ingatan kalian. Itu proses mental gitu ya. Sedangkan kalau perasaan apa? Perasaan itu keadaan yang kalian sadari. Jadi untuk menghasilkan apa? Menghasilkan suatu penilaian yang positif atau justru negatif terhadap sebuah respon. Ada terjadi sesuatu nih, terus kalian terlihatlah secara indera. Oh, sedih banget ngeliat mantan bersama si doi. Kenapa ya hatiku masih miris, dan akhirnya kalian menangis. Itu real, dan kalian benar-benar sadar bahwa kalian itu merasakan seperti itu. Dan yang ketiga adalah perilaku. Tindakan yang dibuat oleh individu untuk menanggapi respon itu, yang bisa saja berkaitan dengan hubungan diri kamu sendiri maupun sama lingkungan. Apakah tindakan ini akan berdampak positif, tindakan ini akan membawa hal yang negatif, itu tergantung dengan pikiran kalian dan perasaan kalian saat itu. Jadi bisa aja waktu itu marah-marah, pikirannya, ya dia sudah mengkhianati saya, bla 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 bla. Maka tindakan yang terjadi mungkin kita jadi cuek, jadi kesel, atau bahkan jadinya menangis. Gitu ya. Nah, banyak hal yang mungkin ini nanti akan kita bahas kalau memang kalian ada pertanyaan lebih lanjut. Nah, di sini saya akan membawakan beberapa teori tentang personality. Gitu ya. Cuman karena waktunya memang kita terbatas, nanti kita akan ambil, kalian boleh screenshot aja untuk cara mengukur diri kalian sendiri. Nah, di sini saya akan ngasih tahu tentang artinya gitu ya. Jadi, di dalam teori kepribadian ada teori yang paling terkenal, yaitu adalah Big Five. Big Five Personality Dimension. Nah, di sini mereka menjabarkan bahwa setiap orang itu memiliki 5 dimensi ini. Pertama, extraversion. Mereka orang yang extrovert gitu ya. Semakin tinggi extrovertnya, maka mereka akan semakin outgoing, energik gitu ya. Karena apa? Karena orang extraversion mendapatkan energinya saat bersama orang lain. Jadi ibaratnya kalau kita dicas ketemu orang baru. Tapi kalau kita
introvert itu lawannya semakin low, maka kita justru dicasnya kalau aku lagi sendirian di kamar. Semakin ribut aku semakin capek ibaratnya gitu. Nah, yang kedua adalah agreeableness. Agreeableness ini adalah orang-orang yang lebih apa ya? Bukan tipe mencari keributan gitu ya, tapi mereka itu adalah mencari kedamaian. Jadi orang-orang agreeableness ini orang-orang yang justru lebih ke hangat, orangnya itu lebih kayak apa ya, mengutamakan kedamaian orang lain, harmonis gitu ya. Nah, dan mereka ini justru lebih seringnya mengikuti peraturan yang ada. Orang agreeableness itu. Mereka jarang banget rada-rada cari gara-gara gitu, itu jarang orangnya agreeableness. Yang ketiga adalah consciousness gitu ya. Consciousness ini adalah orang-orang sebenarnya yang lebih ke was-was dan penuh curiga. Semakin sedikit orang-orang itu punya was-was dan kecurigaan, maka dia akan semakin impulsif dan juga ceroboh. Nah, yang keempat adalah orang-orang dengan yang emotional stability-nya bagus. Semakin dia stabil secara emosional, maka dia akan semakin gampang percaya diri, mereka akan semakin bisa mengendalikan dirinya dan tidak budi-budian. Dan yang terakhir adalah orang yang openness to experience. Mereka maunya berpetualang, mencari tahu gitu ya, menghayal dan punya banyak ide. Biasanya mereka akan apa ya, nggak yang close minded, tapi mereka justru yang open minded, terbuka dengan segala macam jenis ide yang aneh-aneh pun mereka bisa terima kayak gitu. Nah, di sini kalian akan melihat kira-kira aku yang mana. Memang setiap orang sebenarnya memiliki 5 dimensi ini. Tetapi kalau yang namanya kepribadian itu tidak ada salah dan tidak ada benar. Cuman adanya pengukuran yang mana yang lebih tinggi. Karena kalian memiliki keduanya atau kelima-limanya ini. Nah, tesnya kalau memang kalian pengen tahu, kalian bisa nanti langsung aja screenshot atau kalian ketik www.truity.com /tes/big terus strip 5 strip personality strip test. Karena ini waktunya memang kita tidak cukup, jadi ini kalian nanti aja gitu ya, setelah kita sesi nanti kalian bisa ngelihat, kalian ukur sendiri aku orang yang mana kayak gitu. Nah, yang kedua itu memang yang cukup terkenal dan bahkan saya meyakini kemungkinan besar 70-80% di antara kalian sepertinya sudah mengenal kepribadian ini. Ini adalah kepribadian dari teorinya Jung gitu ya. Anak didiknya dari Sigmund Freud gitu ya. Kalau misalnya kalian tahu siapa tuh Sigmund Freud gitu ya. Nah, itu tokoh terkenal di dalam psikologi. Nah, kita bilang namanya Myers-Briggs Type Personality atau MBTI kita bilang. Nah, di dalam sini itu memang kita lihat bahwa setiap orang memiliki 4 aspek yang kalau kita lihat tuh bertolak belakang. Jadi kalau orang extrovert itu berarti introvert juga ada. Dan dua-duanya itu mereka memilikinya. Hanya saja persentasenya lah yang membedakan. Jadi bisa aja mungkin di sini saya ambil beberapa orang. Oke, Priscilla, saya itu I. Oke. Terus ketemu sama Iko. Iko itu I juga. Tapi apakah sama I-nya? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa aja Priscilla memiliki introvert yang mungkin 80%, sedangkan Iko memiliki introvert yang mungkin hanya 60%. Begitupun dengan mereka yang E, gitu ya. Terus apa sih perbedaan antara orang extrovert dengan orang yang introvert? Orang extrovert cenderung memang dia lebih ke orang lain. Mencari attention tuh dia suka banget gitu ya. Tapi orang yang introvert dia justru menghindari yang namanya perhatian. Kenapa? Karena mereka lebih senang untuk mengobservasi gitu ya, mengamati gitu, bukan menjadi center of attention-nya gitu. Dan biasanya memang orang ekstrovert itu lebih talk aktif gitu ya kelihatannya. Jadi bukan kita bilang, oke, Kak, kalau dia orangnya ramah berarti dia ekstrovert, kalau dia orang yang tertutup berarti introvert. Sebenarnya enggak juga. Karena ekstrovert dan introvert ini dilihatnya dari energi yang dia butuhkan. Kalau misalnya kamu ngelihat diri kamu, aku kok capek banget ya Kak hari ini ya. Oh, hari ini kamu ketemu siapa aja? Hari ini ya Kak, aku 10 jam loh di luar terus ketemu sama si A, B, C, D, E, F, G. Oke. Tapi ada orang justru kayak, aku semakin semangat ya Kak ya hari ini ya. Hah, emang kamu bukan dari udah full banget ya? Iya sih, tapi kayak, seru banget lah hari ini. Aku ngobrol sama si A, ketemu lagi sama si B, ketemu lagi sama C. Nah, itu yang bisa membedakan banget. Kamu tuh energinya butuh dari orang lain atau justru dari dirimu sendiri. Gitu. Yang kedua adalah S dan N atau sensing and intuition.
itu adalah bagaimana kalian memperoleh informasi dan bagaimana kalian memiliki sistem pola pikirnya kalian gitu ya. Biasanya orang yang sensing itu orang-orang yang dia itu suka dengan hal yang kecil-kecil, detail. Jadi waktu kalian mendapatkan informasi, orang S itu mereka nggak bisa mendapatkan informasi cuma garis besar. Mereka butuh yang detail. Kamu kerjanya ini ya, sebagai supervisor. Oke. Supervisor tuh ngapain? Detail, harus jelas. Karena kalau nggak jelas, aku jadi bingung mau ngapain. Atau hari ini aku rencananya apa? Kamu mau apa? Harus jelas. Nah, itu biasanya orang yang S. Tapi satu sisi, karena mereka sangat detail, mereka juga orang yang lebih takut untuk mengambil resiko. Nah, kalau misalnya kalian ngelihat, aduh kok aku kayaknya nggak enakan ya sama ini, terus kok kayaknya aku nggak berani deh ngambil keputusan langsung kalau begini. Nah, itu biasanya orangnya S. Karena mereka butuh banget data-data yang banyak untuk bisa meyakinkan diri, oke, inilah yang harus aku pilih, gitu ya. Beda sama yang N. Kalau N itu orang-orang yang garis besar, dan mereka ini lebih sering saya bilang orang-orang yang visioner. Karena mereka lihatnya tuh ke masa depan gitu ya. Kalau orang yang S tuh lebih ngeliatnya ke masa sekarang dan masa lalu gitu biasanya. Kalau orang yang N itu lebih ke masa depan mereka ngelihatnya. Dan orang-orang yang N itu orang-orang yang cenderung lebih berani mengambil resiko. Jadi kalau saya bilang, kecenderungan ngelihat orang investor akan bermain di sisi yang N, sedangkan orang-orang yang bukan investor itu masuknya ke S. Itu yang ini. Walaupun di dalam satu kepribadian tentu pasti akan ada S dan N-nya. Tapi yang mana yang lebih besar itu yang kita ambil. Nah, yang ketiga adalah T dan F, thinking dan feeling. Bagaimana kamu akhirnya mengambil suatu keputusan. Apakah kamu keputusan ini berdasarkan dengan logikamu atau justru dengan feeling kamu? Bisa bayangin kalau kamu misalnya orang yang feeling, suruh mencat orang, mereka akan banyak banget pikirannya. Aduh, kesian dong nanti dong si ininya, keluarganya nanti begini, ini begitu gitu ya. Tapi orang yang thinking, mereka nggak segan-segan untuk memecat selama alasan itu jelas. Ya iyalah dipecat, orang dia absen aja berapa kali dalam sebulan, bla bla bla. Ini nggak bisa dibiarkan gini gitu ya. Jadi itulah perbedaan yang paling mendasar. Yang keempat adalah judging dan juga perceiving, J dan P. Bedanya apa? Ini adalah di mana kalian memiliki sistematika kalian waktu kalian itu menjalani kehidupan. Orang yang J, orang yang sangat terplanning. Jadi jangan sampai ada yang dadakan. Mereka nggak suka. Mereka memang lebih kaku dan lebih strict gitu ya. Orang yang P justru orang yang kayaknya fleksibel, lebih kayak bebas. Acara dadakan it doesn't matter gitu ya. Selama aku bisa jalanin, ya aku datang, nggak usah dipusingin gitu ya. Kalau orang yang J itu nggak bisa gitu. Hah? Kalau datang gini nanti begini dong, nah, gitu ya. Nah, dan biasanya orang yang J itu memang jauh lebih terstruktur gitu dibandingkan orang yang P. Orang yang P itu lebih kayak udahlah spontan aja. Kayak dia suka kok adanya perubahan pun nggak masalah gitu. Mereka nanti yang kayak life must go on gitu ibaratnya. Beda sama orang yang C. Nah, dengan adanya MBTI ini, Jung itu mengklasifikasikan kita sebagai manusia itu masuklah ke garis besar yang ada di 16 konsep ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bilang setiap pribadi itu berbeda, ya, karena walaupun diklasifikasikan dalam 16 kategori ini pun tetap persentase dari setiap orang itu jarang banget ada yang persis sama. Gitu ya. Walaupun kamu menemukan 10 orang ISTJ, apakah I-nya sama, S-nya sama, T-nya sama, J-nya sama, persentasenya belum tentu. Itu beda-beda gitu ya. Dan memang pembawaannya pun berbeda. Jadi ini yang mungkin kalian kalau udah ada yang pernah kayak, oh Kak, aku pernah banget tes dan aku INFJ, kira-kira kurangnya seperti apa ya? Nah, ini garis besarnya yang sudah saya temui, kayak gitu ya. Nah, buat kalian yang memang belum pernah bahkan ngetes, gitu, boleh kalian langsung aja tes nanti di www.16personalities.com. Nah, di situ nanti akan ada gambaran, dan memang yang saya temui sih sebenarnya lebih oke yang bahasa Inggris gitu ya, tapi ada sih yang bahasa Indonesianya, cuman saya sih lebih cenderungnya kayaknya lebih cocok yang bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nanti kalian bisa aja coba dites kalau memang kalian penasaran. Nah, kira-kira baiknya gimana? Apakah kalau saya sudah pernah tes, saya tes lagi? Boleh kayak gitu ya. Karena memang bisa aja nanti berubah-berubah. Nah, waktu berubah-berubah inilah nanti yang kita lihat, karena kepribadian itu kan
kompleks ya, nggak bisa cuma dalam satu tes doang. Jadi perlu beberapa tes juga untuk bisa memastikan. Nah, nanti kalau kalian sudah tes, akan keluarlah beberapa jenis di sini. Gitu ya, ada yang 16 tadi, dengan orang-orang yang seperti apa, itu nanti keluar karakternya seperti ini. Dan lihatlah dari warnanya. Warna yang warna ungu, warna yang warnanya hijau, atau kita nanti klasifikasikan ada yang namanya diplomats, kayak gitu ya. Terus ada lagi yang sentinels, terus ada lagi yang explorer. Nah, ini klasifikasinya. Nah, dari dunia, itu memang dilihat bahwa tipe yang analis gitu ya. Analis itu berarti mereka sama di apanya? Di tengahnya, N dan T. Orang-orang yang intuisi dan juga thinking, itu kita bilangnya analyze. Itu hanya 11%. Dan kalau kalian mendalami lagi lebih dalam, nah, itu akan ada persentase yang kalian bisa lihat ya. 2%, 3% gitu ya. Nah, semakin kecil angkanya, maka kalian akan semakin merasa bahwa orang lain tidak mengerti kalian. Bisa kebayang? Jadi saya ulangi, di setiap tipe ini adalah gambaran secara keseluruhan di dunia. Yang mana sih yang paling banyak dan yang paling sedikit? Paling langka ibaratnya kepribadian itu. Tipe kepribadian itu gitu ya. Nah, di dalam empat kategori ini, yang paling sedikit itu adalah analyze. Tapi kalau kalian masuk lagi ke lebih dalam, aku tipe yang mana nih gitu ya. Nah, orang yang analyze itu tipe yang sama adalah di intuisinya dan juga di thinkingnya. Cara mereka punya pengambilan informasi dan mengambil keputusannya itu N dan T. Itu analyze. Dan orang-orang seperti itu lebih jarang dibandingkan dengan orang-orang yang S dan T. S dan J. Gitu. Nah, kalau yang di Sentinels itu persamaannya adalah apa? S dan J-nya. Sedangkan yang di Explorer apanya? Itu adalah S dan P-nya. Sedangkan di Diplomat itu yang samanya adalah N dan F-nya. Gitu. Jadi kalau memang kita lihat, lebih sedikit orang yang N daripada orang yang S. Dan apalagi lebih banyak orang yang J daripada orang yang P. Ini gambaran besarnya. Nah, saya ulangin, semakin sedikit persentase yang ada, maka kalian akan semakin merasa sulit dimengerti oleh orang lain. Kenapa? Karena kalian populasinya lebih dikit gitu loh. Jadi, kenapa ya kok aku komunikasi sama ini tuh dia kayak nggak ngerti maksudku gitu loh. Atau aku malah dianggapnya aneh, unik, atau apa gitu kan. Ya, karena pola pikir kalian itu jarang ada orang yang memahami itu. Bukan berarti kalian jadi buruk atau salah, tidak ada seperti itu, tapi memang kalian justru pribadi yang semakin langka secara kategori. Nah, semoga di sini sudah ada gambaran ya, kalau kalian sudah tahu, kira-kira aku orang yang mana ya, Kavia? Nah, itu setidaknya kalian udah ada gambaran dulu, oh oke, aku ngerti di area ini dan area ininya. Nah, sekarang kita masuk di dalam pekerjaan. Di dalam pekerjaan itu, ini adalah tipe kepribadian yang paling sering banget digunakan, yaitu namanya DISC. DISC itu apa? Singkatannya Dominant, Influence, Cautious, sama Stabilizing. Nah, ini tuh bedanya apa sih, Kavia? Dan apa perlunya gitu kan? Orang yang kita justru di dalam pekerjaan itu kan ada namanya struktural, hierarkinya gitu kan. Nah, dengan kalian tahu DISC ini, kalian jadi mengerti aku posisinya lebih baik di mana. Atau mungkin ada yang bilang gini, Kak, aku tuh udah ngelamar kerja di area sebagai apa ya? Sebagai marketing. Tapi nggak tahu kenapa ya, Kavia ya. Aku tuh selalu ditolak di area staff marketing. Aku malah dipindahin lah ke area yang misalnya apa yang satu lagi ya? Mungkin kalau di marketing satu lagi di balik layar, di bagian komputer misalnya. Kenapa ya kayak gitu ya? Berarti aku nih ini banget dong, kayaknya on banget ya. Marketing aja nggak bisa loh, padahal cuma ngomong doang. Itu bukan seperti itu, guys. Jadi justru dengan kalian mengenal kepribadian itu, HRD atau apa ya, mungkin kalau Kavia bilang HRD ya, mereka yang nerima atau ngerekrut lah karyawan, terus taunya kalian tidak diterima lamarannya, itu bukan berarti kaliannya yang salah, no. Tapi kaliannya yang bisa-bisa tidak cocok pribadinya dengan pekerjaan yang kalian mau. Kalau misalnya seperti itu, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalian yang terbeban waktu menjalani pekerjaan itu. Dan kita biasanya tidak mau seperti itu, karena kan yang kita proses itu kan lebih kayak, kalian sejahtera nggak sih menjalaninya? Nah, di sini kita akan lihat bahwa ada yang namanya task oriented dengan people oriented.
Tes oriented itu mereka berorientasi pada semua tugas-tugas. Sedangkan oriented kepada orang itu namanya people oriented. Mereka lebih bagus untuk justru ketemu sama orang, pekerjaannya. Nah, satu lagi itu ada namanya outgoing sama reserve. Outgoing itu mereka yang lebih ke depan layar. Jadi justru kalau mereka di balik layar, mereka nggak bisa bergerak bebas gitu ya, kayak nggak cocok gitu loh. Tapi justru kalau aku di balik layar, aku lebih cocok gitu kan. Nah, ini kita lihat dari gambarnya. Ada yang DC, dominant dan cautious ini masuknya ke tes oriented. Mereka lebih cenderungnya bertemu lah dengan tugas-tugas. Justru kalau dia ketemu sama orang-orang, mereka akan lebih stres biasanya. Nah, orang yang dominan itu mereka memang yang jiwanya itu kompetitif. Mereka akan goal orientasi. Aku udah punya target gini tercapai gini gitu ya. Mereka biasanya menjadi penggerak dan cenderung orang dominan itu akan menjadi leader di dalam suatu struktur pekerjaan. Gitu. Nah, sedangkan yang namanya cautious itu adalah orang-orang yang mereka tipenya itu yang analytical, itu berarti kayak kritis gitu ya. Mereka menganalisa, terus detail oriented. Mereka nggak suka yang nggak ada SOP, nggak jelas lah jobnya apa. Nah, itu masuk ke situ. Dan orangnya sistematis. Biasanya orang-orang yang C ini sangat bagus banget kalau mereka bekerja di bagian penelitian. Researcher gitu-gitu ya, atau memang di dalam analisis data. Itu bagus banget. Karena mereka sudah bisa dipercaya, mereka sangat berhati-hati mengerjakannya, karena memang mereka tipenya kayak gitu. Mereka nggak suka yang tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba disuruh gini. Nah, mereka bukan tipe yang kayak gitu. Mereka semua akan ngerjain pelan-pelan dan semuanya itu terorganize. Nah, sekarang bedanya apa dengan orang yang justru people oriented atau kita bilang I dan S, influencing dan juga stabilizing. Influencing ini tipe-tipe orang yang kelihatannya itu sangat menginspirasi. Mereka kalau ngomong sama orang lain tuh bisa kayak gila tuh karismanya kena banget ya. Kok enak banget sih ngomong sama dia. Dia bilang A, semua pada ngikutin A. Nah, cocok banget tuh buat jadi marketing. Sedangkan kalau orang yang stabilizing itu orang-orang yang mereka lebih kayak sabar gitu ya, demokratis. Mereka nggak mau yang terlalu ribut gimana. Yang penting harmonisasi di dalam suatu grup kerja itu oke. Biasanya kalau kita lihat, S itu adalah karyawan yang selalu setia. Mereka nggak aneh-aneh. Dan nggak cari gara-gara juga. Nah, kalau yang I itu memang mereka lebih cenderungnya ke area yang marketing. Atau misalnya buat jadi influencer kayak gitu-gitu tuh cocok. Bisa seperti itu. Gitu ya. Nah, setiap orang itu bisa memiliki 1 sampai 3 kepribadian ini. Sebenarnya sih 4-4-nya ada, tapi yang kita ambil tuh memang diambilnya 1 sampai 3 yang paling besar itu yang mana. Nah, yang memang paling sering itu misalnya kalian bisa bayangin aja, oke, si A ini atau si Amin misalnya, saya itu orang D dan juga orang yang I misalnya. Jadi kalian sudah bisa membayangkan, jangan sampai dia ditempatin di belakang layar suruhnya menganalisis data. Atau nanti tiba-tiba dia apply buat jadi peneliti di area mana gitu kan. Wah, itu dia bisa dadedor nanti waktu mengerjakannya. Nah, jadi sewaktu kalian mengetahui ini, at least kalian tahu aku bagusnya itu di depan layar atau di belakang layar. Dan aku cocoknya itu untuk berorientasi dan langsung berhadapan dengan tugas, atau aku harusnya lebih berhadapan dengan manusia-manusia. Nah, jadi setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan ini yang kalian lihat gitu ya. Makanya saya bilang orang yang D kalau kekurangannya apa? Biasanya dia keras kepala, merasa dirinya paling benar, nuntut ini itu gitu ya. Sedangkan orang yang I apa? Orang yang I itu orang yang terlalu kayak easy going gitu ya, bisa dimanfaatkan sama orang lain juga kayak gitu. Atau mungkin mereka yang malah memanfaatkan orang lain juga bisa. Orang yang C apa? Orang yang terlalu kritis, curigaan, asumsi ini itu takut salah misalnya. Orang yang S apa? Orang yang selalu cari aman. Jadi setiap kali ada konflik, mereka nggak mau maju ke depan, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu yang kalian akhirnya jadi belajar bahwa, oke, aku ngerti tipe yang seperti apalah diriku. Nah, jadi kita nggak bisa langsung misalnya saya bilang, oke, untuk Jalaluddin, kamu hanya masuk di tipe yang D dan S, atau D dan I. Misalnya. Itu nggak bisa. Karena setiap orang pasti akan campur-campur semua pribadi ini. Gitu ya. Nah, ada yang namanya tipe yang jarang. Itu adalah tipe yang bersinggungan. Misalnya, saya itu D dan S. Atau saya itu I dan C.
gitu ya. Ada sih memang tipe yang seperti itu, dan memang itu karakter yang sangat unik gitu ya. Mereka dominan, mereka suka ini, tapi kalau pas disuruh maju ke depan hadapin konflik tuh mereka ada rasa yang kayak aduh kok kayaknya aku juga nggak siap ya. Nah itu memang ada tapi memang jarang karena ini memang pribadi yang langka. Oke, nah jadi akhirnya nanti kalian akan melihatlah di tipe yang tadi 4 itu DS itu kita masukin ke tipe A, B, C, dan D. Tipe A yang dominan dengan D-nya maka di dalam disebutlah the director, mereka yang akan mengarahkan. Dan tipe B yang itu yang the social. Mereka nanti akan lebih ke gimana ya buat menjalin hubungan lebih bagus lagi. PR kayak gitu ya. Lalu ada lagi the thinker. Mereka yang akan berpikir berpikir peraturan-peraturan apa nih yang dibutuhkan ya supaya lebih organized gitu. Dan yang D adalah the support-nya. Perlu dukungannya itu siapa aja. Nah, itulah tipe D. Tipe X itu memang kita bilang kalau memang mengkombinasikan antara 2 sampai lebih di mana hasil dari tes kalian itu nanti sama. Misalnya D dan I-nya mungkin sama besarnya, nah itu tipe X. Karena kalian jadi campur. Kayak gitu. Nah, ini mungkin untuk kalian nanti mencoba tesnya bisa banget di sini. Oke. Nah, sekarang faktor pembentuk dari kepribadian itu sendiri ada apa aja gitu ya. Kok aku bisa sih tiba-tiba menjadi pribadi seperti ini? Padahal nggak mau kayak gini loh, misalnya gitu kan. Nah, itu ada 4 hal. Yang pertama temperamen, gimana reaksi emosional itu menetap dan bawaan lahir, biasanya dari orang tua. Lalu yang kedua adalah pola asuh keluarga. Apakah keluarga kalian ini tipe yang suportif atau justru malah tidak? Karena saya nggak memungkiri, saya banyak menemukan juga ada yang namanya toxic family, misalnya kayak gitu kan. Karena nanti kalau memang ada seperti itu, nanti masuklah ke skema, atau kita bilang life trap. Nah, yang ketiga adalah nilai sosial. Nilai sosial itu adat istiadat dari mana, budaya apa, nilai moral seperti apa yang ditanamkan, agama apa. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana kalian punya kepribadian. Dan yang terakhir adalah pengalaman hidup. Peristiwa yang terjadi baik maupun buruk di dalam hidup kalian masing-masing pun akan memberikan suatu pelajaran yang baru. Oke, sampai sini dulu ya. Kalian boleh minum, boleh segala macam. Dan nanti kita akan masuk ke topik yang kedua. Masih semangatkah kalian? Ada yang langsung ketiduran kah? Coba. Mana ini? Apa namanya? Masih nggak? Masih. Ada yang kesulitan kah Masih, mengenal apa yang Kavia tadi jelasin? Atau kalian semangat? Wah, mantap. Oke. Oke. Jadi itu masih baru pemanasan ya, guys. Tapi setidaknya itu yang kalian akhirnya sudah kenal dulu dari awal. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik kedua. Mungkin untuk pertanyaan nanti Kavia hope biar nanti sama Katias ya. Jadi kita bahasnya langsung bareng-bareng aja. Nah, yang kedua adalah why we have personality. Alasan dan tujuan adanya kepribadian ini. Semakin masuk nanti kalian akan semakin ini nih. Semakin mulai apa ya? Semakin bergairah harusnya ya. Karena ini topik yang paling ditunggu-tunggu biasanya. Nah, kita akan masuklah di nomor 2. Your personality guides you to a different life path. Gitu ya. Itu artinya apa? Bahwa setiap personality kalian nanti akan membawa journey yang berbeda-beda dalam hidup kalian. Journey-nya apa? Pertama adalah visi kalian. Dengan kalian tipe pribadi seperti ini, mungkin visi kalian ke depan, tujuan hidup kalian adalah A, gitu ya. Mungkin dengan tipe yang B, tujuan hidupnya mungkin yang C, atau yang D, atau yang apa, itu beda-beda. Misi adalah hal yang akan kalian kerjakan, yang akan kalian lakukan untuk mencapai visi itu, gitu kan. Dan yang kedua adalah pekerjaan. Pekerjaan apa yang aku harus ambil ya, Kavia? Dengan tipeku yang seperti ini, kayak gitu ya. Nah, ingatlah bahwa job dengan career itu adalah hal yang berbeda. Saya bisa bilang job itu hanya sebatas kalian bekerja untuk memenuhi kebutuhan utama kalian. Jadi ya udahlah Kak, aku kerja yang penting aku dapat duit, itu job. Tapi yang namanya career, kalian itu benar-benar menjalani itu sebagai suatu apa ya? Suatu perjalanan hidup yang bisa kalian anggap ini bisa menjamin kehidupanku di masa depan. Even though aku pensiun pun ini aku bisa pegang. Itu karir.
Jadi kalau misalnya job itu nggak harus kalian benar-benar 100% sesuai passion dan lain-lain, enggak. Tapi biasanya kalau career itu kita benar-benar lebih ke apa yang kamu suka gitu kan. Dan memang ada yang saya bilang dari job yang mereka cuma kerja-kerjaan aja di satu perusahaan atau di tempat mana, tahu-tahu itu jadi sebuah karir dia. Kenapa? Karena dia bisa menjamin masa pensiunnya itu. Dan kita disebutlah itu namanya intrapreneur. Intrapreneur itu berbeda dengan yang entrepreneur. Entrepreneur itu dari yang nol, dia nggak menjadi karyawan dari manapun, dialah yang merintis bisnis itu dan dia yang akan mengelola bisnis itu dan dialah yang menjadi pemilik bisnis itu gitu ya. Sedangkan kalau entrepreneur itu adalah mereka yang kerja dulu di tempat orang lain tapi ada naik jenjang karirnya itu ada di dalam perusahaan itu sampai akhirnya mungkin mereka sampai di titik yang menjadi komisarisnya bahkan. Itu saya ada nemuin seperti itu. Oke. Dan yang terakhir adalah relasi. Dengan kalian tipe A, tipe B, tipe C, tipe apapun itu, kalian akan memilih kira-kira aku cocoknya sama siapa ya relasinya, ya nanti sampai mengarah ke romansa. Aku lebih suka sama tipe yang kayak gini dibandingkan yang itu, karena aku tuh orangnya begini. Nah, itulah yang akhirnya kita bilang, dari tujuan inilah kalian jadi tahu bahwa setiap pribadi itu membawa kalian ke beda-beda punya journey hidup. Gitu ya, jejak karir itu akan berbeda. Jadi jangan sampai kalau kalian sekarang berpikir, aduh aku pengen banget deh jadi kayak si Lia, gitu ya. Ada yang ini namanya Lia Leilah, gitu ya. Dia kayaknya keren banget deh, cantik, bla bla bla. Pengen deh aku jadi kayak dia. Kayaknya punya cowok tuh kok kayaknya sweet banget cowoknya ya, gini gini gini. Terus Rahma mikir, enggak aku sih lebih pengennya jadi si siapa misalnya gitu ya. Nah itu yang akhirnya kalian akan lihat bahwa hey, kamu belum tahu loh, dia itu tipe apa. Karena kalau kamu tahu dan kamu bisa merasa kamu sama dengan dia, kamu yakin. Karena personality itu beda-beda tiap orang. Jadi pasti journey-nya pun berbeda. Jadi nanti di sini kalian akan terbuka dan kalian akan merasa, kenapa aku harus iri sama dia ya? Karena memang itu bukan life path-ku. Life path-ku tuh life path yang ini. Dan disitulah nanti kita akan belajar untuk punya yang lebih bagus lagi gitu ya. Nah, pertanyaan yang paling sering untuk kita yang lagi ada di quarter life crisis adalah pekerjaan yang apa yang cocok sama saya dengan pribadi saya seperti ini. Dan ini menjadi dibilang udah topik yang sangat sering lah dijumpai gitu kan. Nah, saya akan langsung ambil ada yang namanya Holland 6 Personality Types dan Job Fit. Jadi di sini akan ada tipenya apa aja, terus personality-nya apa aja, dan occupational apa aja, pekerjaannya apa aja. Ada yang namanya realistis, investigatif, artistik, social, enterprising, sampai conventional. Nah, di sini saya akan ambil, mungkin kalau cuman kayak tabel gini ada yang bingung gitu ya, aku yang mana ya Kak, kok aku nggak ngerti ya kira-kira gitu kan. Nah, ini saya akan langsung bikinin versi buat kalian yang lebih singkat. Oke, jadi di sini akan ada 6 jenis tipe dari pekerjaan atau karir. Lihatlah, ada yang namanya realistik, yang pekerjaannya tuh nanti jadinya montir mobil, pertambangan, teknisi, atlet, penjahit, dan biasanya ini berhubungan dengan alat, teknik-teknik gitu ya. Dan namanya investigatif. Investigatif itu orang-orang yang lebih sukanya yang menginvestigasi, menganalisa, itu. Ada lagi orang yang artistik, lebih ke kesenian gitu ya. Ada lagi yang namanya sosial, berhubungan dengan ya sosial, dokter, segala macam. Ada lagi yang enterprising. Nah, ini fokusnya nanti ke bagian bisnis, mungkin juga kekuasaan, politik, itu agak masuk. Ada lagi yang namanya conventional, ini lebih ke administrasi. Nah, mungkin kalau masih bingung, saya juga sudah buatin tipenya seperti apa, karakter kalian. Orang yang realistik, mereka akan memiliki kemampuan teknik. Suka pekerjaan menggunakan alat atau mesin, dan jago di dalam jasmani. Serta sukanya yang praktis. Biasanya orang praktis itu orang yang langsung prakteknya. Aku nggak butuh teorinya deh. Aku lebih langsung ke prakteknya dulu, nanti aku lihat. Gitu ya. Nah, orang-orang yang realistis itu biasanya orang-orang yang seperti itu. Beda banget sama yang namanya investigatif. Investigatif itu kayak si Sherlock Holmes.
atau si Conan. Suka tantangan dan teka-teki. Senang berpikir kompleks dan abstrak gitu ya. Bahkan hal yang nggak ada aja bisa jadi ada buat dia. Dan dia lebih fokusnya ke teori. Ini teori bilang apa, bener nggak ya seperti di lapangan. Nah, kalau orang yang realistis itu lebih ke lapangan. Orang lapangan, dia akan terjun dulu. Cobain ini itu. Wah, nanti dari situlah dia baru akan menemukan, oh ternyata begini ya. Itu bedanya. Dan mereka akan jago di orang investigasi itu dalam hal analisa dan biasanya orangnya pada PD. Orang-orang yang N, itu saya temuin memang ada kecenderungan di dalam investigatif. Gitu ya. N dan T lebih tepatnya. Nah, lalu kita masuk lagi ke yang namanya artistik. Orang-orang yang suka dalam hal kesenian, kreatif, suka kebebasan, terbuka dan dalam berekspresi. Wah, dan biasanya mereka itu sukanya bebas. Jadi mereka nggak suka dengan yang terlalu kaku, peraturannya banyak, itu mereka kayak bye, kayak gitu, kayak nggak suka lah. Ada beberapa memang yang mereka jago dalam memainkan alat musik atau instrumen lain. Nah, yang keempat adalah sosial. Biasanya memang ini kan sudah kelihatan banget ya orang-orang yang suka nolong, melayani, terjun lapangan untuk kesejahteraan masyarakat lah kayak gitu-gitu. Dan memang orang sosial ini biasanya bagus di area kemampuan verbal. Cara mereka mengkomunikasikan hati mereka ke orang lain, biar gak miskom, itu memang kelebihan mereka. Dan tinggi di dalam area empati. Nah, orang-orang yang tadi saya bilang kayak I dan S, influencing dan juga stabilizing, itu ada kecenderungan mereka memang di sosial. Lalu kita akan masuk ke yang namanya enterprising dan juga conventional. Nah, enterprising itu orang-orang yang biasanya ambisius, punya jiwa pemimpin, fokus kekuasaan, provokatif, tegas. Conventional, orang-orang yang justru tertutup, monoton, patuh pada peraturan, prosedural, dan ini cocok banget buat jadi sekretaris gitu biasanya ya. Sekretaris, notaris tuh cocok di area ini. Nah, pertanyaan saya setelah kalian melihat ada 6 jenis karir, mungkin ada yang di antara kalian sudah ada yang terjun langsung di pekerjaan sekarang, atau mungkin yang masih bingung dengan pekerjaan sekarang, ini cocok nggak sih sebenarnya sama aku gitu ya. Boleh, coba kalian sekarang lihat diri kalian dan sebutkan 3 jenis karir yang kira-kira dari 6 tadi itu adalah diri kalian sendiri. Saya akan tunggu sekitar 2 menit. Kalian bisa langsung chat. Kira-kira kalian masuknya itu ke jenis karir yang mana dengan kepribadian kalian yang akhirnya tadi kan sudah mulai mengenal. Oh, aku kayaknya orangnya seperti ini, jiwaku ada gininya, dan kalau dilihat kok kayaknya jenis karirku ada tipe pribadi begini, cocokan aku sih. Nah, saya kasih pilihan 3 jenis, kenapa? Karena mungkin ada yang susah kalau langsung milih satu gitu. Kayaknya aku nggak bisa satu deh, Kak. Aku ada yang ininya juga gitu kan. Karena memang pribadi kita kan kompleks, jadi saya kasih pilihan. Oh, ada Tia, dia bisa langsung sebutnya satu ya, saya lebih ke sosial. Boleh, kalau kamu sudah tahu, yakin itu diri kamu, itu lebih bagus. Arjawa, oh ini dari Denpasar. Kayaknya aku masuk ke konvensional, oke boleh. Ini bagus jadi PNS biasanya nih. Siti Aisyah, sekretaris administrasi dan pengacara. Oke, berarti ini lebih ke konvensional dan juga lebih ke enterprising ya. Terus ada lagi Melia, sosial dan konvensional. Aku yang paling terakhir kayaknya, sosial. Terakhir tadi apa ya? Oh, konvensional gitu ya. Sosial, administrasi, sosial. Wah, di sini, oh akhirnya ada nongol dong. Ini siapa nih? Mr. G, realistik. Oke. Sosial, wah banyak jiwa sosial di sini ya. Oh, ada juga realistis. Biasanya orang yang realistis dengan orang realistis dengan orang yang sosial itu jarang bisa bareng biasanya. Karena pola pikirnya satunya strict gitu, kaku, satunya lagi kayak wah kemana-mana gitu ya. Oke, wih, akhirnya kalian sudah bisa menjawab, berarti kalian sudah akhirnya kerasa ya. Ini apa nih, Amin, Prof itu apa? Maksudnya jadi profesor apa profesional apa nih? Oke deh guys, thank you so much. Jadi setidaknya kalian sudah tahu dulu jenis karir apa yang kalian mau masuk dulu. Nanti pertanyaan lebih lanjutnya kalau memang kalian pasti sesi tanya jawab aja. Nah, selanjutnya adalah bagaimana dengan pasangan aku. Nah, ini mungkin topik yang sangat ditunggu-tunggu dari sekian banyak topik gitu ya. Kenapa ya Kak, aku pengennya sama dia, tapi kok dia nggak mau sama aku gitu kan. Padahal aku pengennya begini nih tipenya nih, karisma, tinggi, keren. Tapi kok kayaknya begitu ya Kak dapetnya ya gitu kan. Nah, ini disinilah kita akan lihat lebih banyak. Sebelum kita membahas, saya akan bilang bahwa ada 3 komponen cinta. Yaitu pertama adalah passion,
kedua adalah intimasi, ketiga adalah komitmen. Kalau misalnya 3 hal ini tidak terpenuhi, saya bisa bilang bahwa cinta kalian bukanlah cinta yang sejati. Kenapa? Karena kalau kalian hanya penuh dengan passion, maka cinta kalian itu lebih bisa dibilang cinta yang penuh dengan nafsu. Kalian hanya suka di area luar. Kalian tidak bisa terima dalamnya dia. Dan saya bisa bilang cinta seperti itu tidak bertahan. Karena ini yang sering kali kita bilang playboy, playgirl, apalah itu ya. Atau yang kayak cuma main-main aja, cinta-cinta monyet lah. Nah, itu semua ada di passion. Kalau kalian cintanya cuma dalam area intimacy, itulah nanti yang akan masuk nanti bisa ke TTM atau HTS. Ya, aku sih nyaman sih, tapi aku nggak kepengen lah kalau kita jadi pacar. Nggak usah lah kita jadi suami istri lah, buat apalah, kayak gitu ya. Tapi aku nyaman sama dia. Dan aku pengennya sama dia gitu kan. Cuman ya udah cuma sebatas itu aja. Aku bisa terbuka, nyaman ya udah, nggak bisa lebih daripada itu. Nah, kenapa kita perlu yang namanya komitmen? Karena kita butuh ikatan gitu ya. Saya bisa bilang ini sebenarnya teori cinta dari Steinberg gitu ya, tentang cinta sejati itu mencakup 3 hal ini. Komitmen itu berarti ada ikatan antara kamu dan dia. Gitu ya, antara kamu dan dia itu pasti akan ada ikatan yang namanya komitmen. Tapi kalian bisa bayangin nggak kalau cinta tidak ada passion, tidak ada intimacy, cuma ada komitmen. Inilah yang kita bilang cinta hanya sebagai status. Kenapa? Karena ya udah, yang penting aku punya pacar. Aku nggak ada tuh gairah nafsu, gairah apa sama dia, pengen ciuman juga enggak, chattingan sama dia juga nggak seberapa juga lah, bisa terbuka sama dia, misalnya gitu. Itu bisa juga. Nah, lalu yang kedua adalah di area ini, gitu ya. Ada 3 hal. Wah, saya sudah dibilang waktu yang akan habis gitu ya. Jadi disinilah kita akan belajar bahwa tingkat hubungan itu ada yang namanya ketertarikan. Ketertarikan bukan hanya karena persamaan, perbedaan juga termasuk. Lalu masuklah nanti kenyamanan dan akhirnya kalian bisa melihat adanya keyakinan. Bisa aja aku yakin dan bisa aja aku tertarik sama dia, nyaman, tapi aku nggak yakin sama dia. Nah, itu juga bisa. Nah, ada beberapa kasus yang saya temui, waktu bertemu dengannya terlihat nyaman, tapi saat di chat kok kebalikannya. Ada lagi, kok kelihatannya dia baik dan gentle ya, tapi bener nggak sih karakternya kayak gitu, atau tuh memang cuma belaka doang. Bahkan muncul pertanyaan banyak banget kepada saya. Kalau aku ekstrovert cocoknya sama introvert bukan? Kalau aku dokter mendingan sama dokter nggak? Kalau aku pemarah berarti sama yang sabar dong ya? Atau mending yang kayak gimana, Kak? Intinya apapun kepribadian itu sebenarnya tidak ada yang mutlak. Si ini harus sama ini sama ini nggak ada. Karena memang persentasenya semua berbeda. Tapi 3 hal ini yang kalian perlu. Adanya respect, mau bertumbuh, dan saling melengkapi. Supaya apa? Supaya kalian tidak takut menjadi diri sendiri. Kalau kalian sudah dekat dengan seseorang, dan itu membuat kalian takut menjadi diri kalian, berarti bukan dia orangnya. Karena kamu tidak akan bisa hidup selama hidupmu hanya untuk menjadi orang lain demi dia. Itu tidak akan pernah bisa. Dan kita nggak mau hidup dengan kemunafikan gitu ya. Jadi hiduplah dan jalanilah relasi itu dengan apa? Dengan rasa real. Inilah aku. Kalau kamu memang nggak bisa terima dan nggak bisa suka, it's okay. Berarti memang bukan kamu orangnya. Itu tipsnya saya untuk mencari pasangan. Nah, kenapa akhirnya bisa muncul banyaknya problem? Nah, di sini ada selalu pertanyaan yang terlintas. Gimana kepribadian itu dapat berubah ya, Kak? Bisa nggak sih berubah? Karena saya selalu merasa bahwa ini semua adalah salah masa laluku. Andaikan saja begini, seharusnya begini, Kak, gitu kan. Karena apa? Karena aku ini korban, Kak. Jadi aku tuh harus dipahami gitu loh. Aku tuh seperti ini. Nah, inilah yang jadi masalah biasanya. Karena at the end kita selalu menuntut. Bahkan tadi saya bilang, apa hal yang paling susah yaitu kita sulit untuk mengetahui sifat saya dan watak saya. Sifat itu lebih ke arah penting atau enggak sih sebenarnya hal-hal ini. Karena ini ditanamkan oleh keluarga. Sedangkan kalau watak, berarti kalian nilailah diri kalian sendiri seberapa intensi kalian punya hal-hal seperti ini. Ingat bahwa sifat memang mudah diubah, tapi watak sulit diubah. Bukan berarti tidak bisa diubah. Hanya saja kamu mau mengubahnya atau tidak. Jadi kalau kalian akhirnya tahu hal itu, maka tidak akan ada problem sebenarnya dengan kepribadian apapun itu. Tapi kebanyakan orang karena mereka sudah punya prinsip bahwa pribadi itu sudah tidak bisa diubah, maka ya udah aku akan seperti ini dan kamu terima aja aku kayak gini. Nah, itu yang akhirnya tidak bisa membuat suatu relasi menjadi bertumbuh atau kalian jadi saling melengkapi. Itulah masalahnya.
Tapi kalau kalian bisa merasakan itu, saya meyakini banget bahwa tidak akan ada kok hal yang tidak perlu kalian takuti dan semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Ini saya nggak usah lah ya, kalian nanti bisa sebutin sendiri sifat kalian apa dan watak kalian apa. Nah, inti dari sifat dan watak ini adalah penyebab memang tidak dapat dihindari. Karena ini ada terjadi di masa kecil kalian gitu ya, sama orang terdekat, bahkan waktu kalian baru brojol dari kandungan ibu gitu kan, pasti banyak hal yang tidak disadari. Dan ini memang akarnya. Ada beberapa orang mungkin mereka yang sering kali disalahin sama orang tuanya gitu ya. Nah, pemicu itu apa? Pemicu itu adalah ketika kalian dihadapkan pada situasi yang serupa tapi tak sama. Misalnya dia mungkin di keluarganya sering banget dianggap remeh, selalu disalahkan. Begitu di pekerjaan, ternyata bosnya juga menyalahkan dia. Nah, inilah yang akan menjadi pemicu dan menjadi tombol merah. Karena kejadiannya serupa. Tapi dia sadar, kira-kira perilaku dia ini akan seperti apa ya? Itu pilihan kalian. Yang kita fokuskan adalah nanti ke pemicunya. Karena kalau penyebab tidak bisa dihindari lagi dan sudah terjadi di saat itu. Jadi pemicu itu adalah nanti yang bisa terjadi ke depannya dan itu yang perlu kita hadapi kayak gitu. Oke, dan virusnya apa aja? Virusnya itu adalah kalian terjebak yang namanya personality baik dan juga jahat atau hal-hal yang kalian anggap kayak aduh aku ini orang yang seperti apa ya? Udah curiga, galak, itu ada hal yang baik atau enggak sih? Nah, ini ada banyak nanti pemikiran kalian. Nah, inilah pikiran kalian. Kalau misalnya kalian negatif, maka akan muncullah hal-hal yang negatif. Tapi kalau kalian pikirannya positif, maka akan muncullah hal-hal yang positif. Karena semua hal itu akan ada kelebihannya maupun kekurangannya. Dan kebanyakan orang yang terjebak dalam good personality itu masuklah ke dalam jadi sempurna. Ini yang menjadi toksik karena kalian nanti akan hidup dalam kemunafikan, pelabelan diri, dan menuntut orang lain. Untuk apa? Untuk memahami kalian. Bukan kalian yang berubah dan menjadi diri sendiri ataupun berubah untuk diri kalian. Tapi justru orang-orang yang mau menjadi sempurna, mereka akan selalu ada di virus 3 hal ini. Hidup dengan kemunafikan, melabel diri, dan juga menuntut orang lain. Sehingga virus dalam diri itu adalah diri kalian sendiri atau diri kita gitu ya. Yang berhubungan dengan malas belajar, tidak mau bertumbuh, menolak perubahan. Ini yang perlu kalian hati-hati. Karena kalau kalian menganut 3 hal ini atau salah satunya, wah, itu sudah jadi satu konflik nanti ke depannya untuk diri kalian maupun dengan orang lain. Nah, bagaimana akhirnya saya bisa menyelesaikan setiap problem yang saya punya? Bahwa perbedaan yang ada itu bisa menjadi pelengkap buat diri kalian sendiri. Dan fondasi utamanya adalah kalian mau untuk berubah. Saya kasih hanya satu aja di sini proses perubahan, yaitu saya bilangnya ABC. Pertama, A-nya apa? Aware. Dengan hari ini kalian datang di sini, kalian bisa menyadari, oke, ada sifat yang negatif, ada watak yang perlu diperbaiki. Dan A yang kedua adalah accept. Kalian bisa menerima, inilah masa laluku dan kelemahan diriku. Lalu yang ketiga adalah break, B-nya gitu ya. Oke, itu masa laluku, aku punya keluarga yang seperti itu, it's okay. Aku punya teman seperti ini, oke, aku pernah dihianati, ya udahlah. Tapi ke depannya apa yang kamu mau lakukan? C, jangan kendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan. Pikiran orang lain, perasaan orang lain, perilaku orang lain, please, itu tidak bisa dikendalikan. Jadi kalau kalian marah karena mereka membicarakan kalian, mereka ngejelek-jelekin itu, ya udah, itu kan mereka. Tapi yang kalian bisa kontrol adalah pikiran kalian sendiri, perasaan kalian, dan perilaku kalian. Sampai terakhir, akhirnya apa? Kalian punya komitmen. Untuk apa? Fokus pada hal yang bisa aku ubah dan aku ingin untuk mengubahnya. Untuk apa? Untuk melengkapi diri kalian sendiri menjadi yang better version. Gitu ya. Oleh karena itu saya bilang bahwa kepribadian baru bukanlah sebuah hayalan, melainkan menjadi suatu kenyataan saat kalian bisa melakukan kunci ABC tadi yang saya telah terapkan. Oke, mungkin untuk hari ini itu saja. Singkat banget ya, karena hari ini memang waktunya juga sudah terbatas. Saya say thank you banget buat kalian yang sudah menyempatkan mendengar materi hari ini. Semoga bisa berguna dan mohon maaf jika ada kata yang mungkin salah ataupun keliru. Saya kembalikan lagi kepada Tia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Via.
Teman-teman, sangat menarik ini ya pembahasan Kak Pia pada hari ini. Semoga teman-teman dapat dengan mudah memahaminya dan dapat dengan mudah apa yang dijelaskan semuanya oleh Kak Pia. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, sebelumnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi nih Kak. Oke, kepada teman-teman semua bisa on cam terlebih dahulu. Oke, sesi dokumentasi kali ini akan dipandu oleh Kak Iva. Maaf Kak Almas. Oke, baik. Teman-teman di sini on cam dulu ya. Mau dilakuin sesi ambil dokumentasi terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman udah pada on cam ya. Baik, mulai aja dari slide 1 ya. Saya aba-aba ya, jadi 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, udah pada on cam. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, untuk slide 3 terlebih dahulu. Siap-siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 4. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu slide 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lanjut untuk slide 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, untuk slide terakhir yaitu slide 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah selesai Kak Tia. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Almas. Oke, ini buat teman-teman yang udah raise hand, bisa diturunin terlebih dahulu ya. Karena kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kita udah menyiapkan komunitas yang akan memberitahu tips-tips atau kiat-kiat masuk SBMPTN atau PTN atau perguruan tinggi ini. Oke, kepada pihak jalur cerdas, yaitu dari Kak Ayu, apakah sudah ada di Zoom meeting ini, Kak? Oke, halo semuanya. Apakah suara aku terdengar dengan jelas? Oke, sudah terdengar dengan jelas, Kak. Oke, langsung dimulai aja ya? Ya, Kak. Silakan. Oke, halo semuanya. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, saya Dwi Rahayu Sonia. Di sini saya sebagai Vice President dari komunitas Jalur Cerdas. Mungkin teman-teman di sini masih wondering apa sih Jalur Cerdas itu. Jadi di sini kita akan menjelaskan sebuah komunitas yang membantu teman-teman, terutama teman-teman yang masih di SMP ataupun SMA yang akan bingung nih nanti kira-kira kuliahnya kemana gitu. Jadi mungkin aku izin share screen dulu ya. Oke, apakah terlihat teman-teman semuanya? Terlihat, Kak. Aman ya? Oke, siap. Sebelum menuju ke PowerPoint-nya, aku ingin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama aku Dwi Raisania, bisa dipanggil Mbak Ayu. Saya salah satu pengurus dari JC atau Jalur Cerdas komunitas ini. Saya sekarang sedang ada di Jogja. Saya mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Jogja, yakni Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Namun sekarang sedang tidak berada di Jogja ya, karena sekarang sedang mau ikut program pemerintah, jadi kita sedang ada di Riau sekarang. Oke, mungkin teman-teman udah bisa lihat di layarnya masing-masing bahwa di sini ada satu quote yang menjadi dasar dari Jalur Cerdas ini sendirilah kira-kira, soalnya ini mengenai pendidikan gitu. Tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya. Jadi
tujuan kita ini sama dengan yang quote yang sudah saya perlihatkan di share screen ini, dan SDGs dan tujuan kita juga untuk memenuhi SDGs yakni mengenai pendidikan seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke slide selanjutnya tentang Jalur Cerdas Indonesia yang merupakan rumah besar edukasi pendidikan. Lanjut, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya apa itu Jalur Cerdas Indonesia. Namun sebelum itu, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kira-kira teman-teman di sini tuh masih SMP atau SMA atau mungkin sudah kerja atau kuliah ya? Mungkin bisa di chat box dulu, silahkan. Kalau misalnya memang teman-teman masih SMP atau mungkin masih SMA atau mungkin ada yang udah kuliah ya, mungkin bisa tambah-tambah ini ya, tambah-tambah pengetahuan lah kira-kira komunitas apa aja sih sebenarnya yang ada di luar kampus gitu. Ternyata ada loh komunitas pendidikan yang ada di luar kampus yang kayak gini, siapa tahu nanti someday bakal join seperti itu. Jadi kalau yang aku lihat di kolom chat kayaknya banyak yang ada yang kuliah, ada yang gap year, ada yang SMA, ada yang udah mahasiswa gitu. Mungkin yang udah mahasiswa bisa ini ya, bisa cek-cek IG kita, mungkin kalau misalnya nanti kita buka open recruitment beasiswa lagi, bisa diikuti karena rata-rata beasiswa yang kita tawarkan itu bisa untuk SMA, bisa untuk fresh dari SMA yang baru udah tamat, terus juga untuk mahasiswa ongoing gitu. Tapi sebelum menuju jauh ke sana, aku akan memperkenalkan apa itu Jalur Cerdas sendiri. Jadi Jalur Cerdas Indonesia itu adalah rumah besar pendidikan, rumah besar edukasi pendidikan. Jadi di sini kita sebagai wadah untuk anak-anak atau teman-teman SMA lah yang sudah mendekati untuk mengetahui berbagai informasi referensi serta strategi gitu dalam rangka memaksimalkan peluang lolos ke perguruan tinggi negeri yang diinginkan seperti itu. Tapi di sini kita nggak fokus ke negeri aja, kita juga udah mulai coba untuk fokus ke perguruan tinggi kedinasan juga. Jadi Jalur Cerdas Indonesia ini juga menyediakan berbagai wadah lain seperti informasi mengenai beasiswa, terus kemudian bimbingan mengenai skill, bahkan tentang kewirausahaan seperti itu. Nah, jadi di Jalur Cerdas Indonesia ini sendiri kita sudah memiliki kurang lebih 60.000 alumni dan 50 mentor yang ada di seluruh Indonesia, dan dari berbagai kampus juga, fakultas, program studi, dan dari berbagai daerah. Kalau dari tim saya sendiri, apalagi tim inti dari Jalur Cerdas ini sendiri, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Jogja, ada yang dari Semarang, kemudian ada lagi teman-teman yang dari sekitar Jabodetabek, itu banyak sekali. Oke, bisa lanjut dulu ya. Nah, jadi sebenarnya Jalur Cerdas ini sendiri sebelumnya tuh namanya bukan Jalur Cerdas ya teman-teman. Kita dulu udah pernah buat, udah pernah merintis dengan awal namanya itu adalah Jebol Undangan waktu tahun 2020. Nah, di sini kita menciptakan grup pembinaan kayak untuk teman-teman yang mungkin bingung nih kira-kira apa aja sih yang harus dipersiapkan, terus bimbel gratis yang akan diadakan oleh suatu komunitas tuh komunitas yang gimana atau komunitas apa gitu. Jadi kita di sini sudah menciptakan hal tersebut kayak grup pembinaan, kemudian juga untuk hal-hal lainnya seperti kayak tadi ada yang namanya tentang beasiswa, kemudian juga sharing-sharing di webinar-webinar seperti itu. Kemudian setelah dari Jebol Undangan, kita baru rebranding nama menjadi Jalur Cerdas Indonesia. Nah, ini kita rebrandingnya pada bulan Mei tahun 2022 kemarin. Jadi komunitas ini tuh kita buat lebih baru lagi gitu loh. Jadi kita membuka program beasiswa untuk teman-teman yang menerima beasiswa ini. Nanti juga akan menjadi pengurus dari Jalur Cerdas ini sendiri, gitu, termasuk saya sendiri seperti itu. Nah, kemudian apa sih visi dan misi dari Jalur Cerdas itu sendiri? Jadi visi dari Jalur Cerdas adalah membentuk generasi muda Indonesia yang cerdas, objektif, berjiwa kompetitif dengan cara pandang yang rasional. Kemudian misi kita adalah membangun ekosistem komunitas yang kompak dan bersinergi, kemudian menumbuhkan kepekaan sosial dan cara pandang cerdas para anggota, dan yang terakhir menumbuhkan kepercayaan publik dengan berbagai aktivitas dan konten yang bermanfaat. Kira-kira tentang pendidikan seperti itu. Jadi kita itu ada kegiatan yang online dan ada juga kegiatan yang offline. Biasanya kalau yang online itu di kegiatan teman-teman yang jaraknya jauh-jauh gitu, karena kita dari berbagai daerah, jadi kita ketemunya online gitu. Jadi kita bisa buat ada grup pembinaan di situ, kita masing-masing menjadi mentor, kemudian kita juga mengadakan webinar,
live Instagram dan podcast, dan juga banyak konten menarik yang kita sajikan di sosial media kita, terutama di Instagram seperti itu. Tapi selain itu, kita juga ada offline activity yang biasanya diadakan oleh teman-teman yang ada di daerah sekitar Jabodetabek. Biasanya kita akan ada seminar, kemudian research, dan juga bakti sosial. Yang udah pernah kita lakuin sejauh ini, yaitu yang ketiga ini, namun akhir-akhir ini kita sedang fokus ke Ghost to School gitu. Jadi kemarin terakhir kita Ghost to School, kemudian juga Ghost to School ini bukan di daerah Jabodetabek aja, tapi dari teman-teman yang mungkin daerahnya ada di Bengkulu, ada di Sumatera, ada di Jawa, ada di Kalimantan, itu juga mau mengadakan online activity langsung Ghost to School ke sekolahnya masing-masing untuk memperkenalkan JC dan memberikan fasilitas kepada teman-teman, adanya grup pembinaan dan lain-lain, itu kita juga adakan gitu, bukan cuma di daerah Jabodetabek saja, seperti itu. Ini bukan contoh sih, ini ketika kita waktu lagi online meeting gitu, jadi kita sempat screenshot. Kalau bisa dilihat di sini ada Kak Laude Sabat Yazid, beliau adalah salah satu founder dari Jalur Cerdas ini sendiri. Kemudian bisa juga dilihat di sini di bawahnya ada Kak Febrian Najibul Afif, beliau adalah presiden dari Jalur Cerdas untuk tahun ini kemudian dan yang lainnya ini kayak ada Kak Akram, terus ada Septi dan lain-lain, itu teman-teman yang sekarang jadi pengurus di Jalur Cerdas dan juga sekaligus sebagai penerima program beasiswa dari Jalur Cerdas ini sendiri. Nah, untuk program beasiswa kita itu cukup lumayan ya kalau bisa dibilang ya, untuk apalagi teman-teman mahasiswa nih, soalnya kan ini rata-rata mahasiswa semester 1 nih waktu awal-awal masuk. Untuk per bulannya lumayan, dan bagus deh kalau untuk nambah-nambah gitu untuk mahasiswa, terutama ya apalagi untuk jajan lah, untuk nongki-nongki misal, itu lumayan banget. Jadi teman-teman di sini bukan cuma masuk komunitas terus habis capek aja, tapi di sini teman-teman juga dapat beasiswa gitu. Kemudian selanjutnya di sini, nah ini ada salah satu contoh screenshot dari grup pembinaan yang udah kita lakuin. Kita juga membuat grup pembinaan khusus Saintek atau juga khusus Sosum gitu. Jadi di sini contoh dari pembinaan grup Sainteknya kita melalui online, melalui grup WhatsApp, itu kadang kita memberikan materi-materi seputar tentang Saintek atau Sosum ataupun perguruan tinggi. Kemudian juga kita mengadakan bimbel UTBK secara gratis yang sudah lama dilaksanakan sampai sekarang, sudah mungkin lebih dari puluhan pertemuan. Jadi untuk teman-teman mungkin yang ada adiknya masih SMA atau mungkin masih SMP mau persiapan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman tertarik nih untuk mengikuti grup pembinaan kita yang gratis, yang free, nggak bayar. Jadi teman-teman nanti bakal masuk grup pembinaan kita, bakal ada materi-materi secara online, kemudian ada juga bimbel UTBK secara gratis, seperti itu. Mungkin bisa lanjut nih contoh yang untuk yang sosumnya begitu ya teman-teman. Nah, selain itu tadi kita juga sering mengadakan seminar atau mungkin seperti live Instagram juga. Jadi di sini kita bukan cuma share tentang materi secara online, tapi kita juga share materi-materi tersebut secara maksudnya bukan cuma secara WhatsApp group ya, tapi juga secara online melalui Zoom gitu. Jadi kadang kita langsung melalui Zoom memberitahukan informasi-informasi terbaru mengenai PTN, atau mungkin memberikan pencerahan-pencerahan kepada adik-adik atau teman-teman semua yang bingung nih kira-kira apa sih yang harus dimulai kalau mau mencoba atau mau menuju ke PTN gitu. Terus lanjut aja langsung. Di sini ada contoh dari live Instagram yang pernah kita lakuin juga. Jadi sebenarnya bukan cuma kayak kita sangat formal banget gitu ya, kayak oh ini tentang PTN nih harus materinya tentang PTN gitu, tapi nggak juga. Kita kadang ada ngopi di sini atau ngobrol pintar, kadang kita sharing-sharing aja. Kenapa sih Kak maunya ambil jurusan ini padahal dari jurusan sebelumnya itu nggak relevan gitu. Ternyata ada alasan-alasan di balik tersebut yang ternyata bisa jadi sebuah motivasi untuk kita gitu. Kemudian kita bisa lanjut. Nah, di sini kalian bisa lihat ini contoh-contoh konten yang telah kita share di Instagram kita, yakni jalurcerdas.idn. Di sana kita nge-share
ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kadang tuh kita bilang kita share kayak hal yang membuat gagal dalam SNBT itu apa, terus juga fakta menarik, terus juga di sana kita memberikan giveaway buku yang sekarang tuh udah berjalan lebih dari 3 kali, dan sekarang kita lagi ada giveaway buku juga. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau ikutan giveaway bukunya, itu literally emang sampai ke tangan si si penerimanya. Jadi kita yang akan kirimkan nggak nego-nego loh, soalnya kemarin kita satu orang itu langsung dapat buku sekaligus banyak gitu, dan memang buku itu bisa di apa namanya, bisa di apa ya, kayak dipelajari gitu. Aduh, kok susah ya ngomongnya. Bisa dipelajari, terus juga bisa dipinjam juga ke temennya, karena buku yang sekali kita kasih itu ada yang memang hanya 1, tapi ada yang langsung sekali 3 gitu. Jadi hal tersebut bisa memotivasi teman-teman nih untuk belajar menuju tes untuk PTN selanjutnya itu lebih giat lagi, seperti itu. Kemudian di sini kita juga ada Instagram yang mendukung dari Jalur Cerdas itu sendiri. Jadi kita membagi diri nih menjadi part-part. Jadi tadi ada, kalau platform rumah besar edukasinya ada Jalur Cerdas IDN, kemudian di sini kita juga ada Cerdas Skill. Nah, di Cerdas Skill ini kita lebih ke memberikan konten-konten yang bermanfaat mengenai skill nih. Kadang tentang apa sih kayak apa itu kayak UI dan UX dalam industri desain grafis. Jadi kayak lebih ke pengembangan diri yang dapat meningkatkan minat, skill, dan juga prestasi. Kemudian juga kita punya Instagram lain. Di sini kita juga punya Cerdas Scholarship. Nah, kalau Cerdas Scholarship ini juga merupakan platform part of Jalur Cerdas Indonesia juga. Jadi di sini kita berbagi informasi, tips, and trik juga untuk beasiswa pemerintah, swasta, ataupun lembaga lainnya. Dan yang baru saja kita mau laksanakan ini ada chit-chat about ISMA, karena sebentar lagi ISMA mau buka ya, terutama untuk mahasiswa ongoing yang sekarang mungkin sedang ada di semester 3 menuju semester 4, atau mungkin lagi di semester 4, yang udah bisa start untuk ikut ISMA gitu. Jadi kita bisa chit-chat gimana sih misalnya ISMA itu. Jadi kalau yang di Cerdas Scholarship ini kita lebih ke memberikan informasi mengenai beasiswa, seperti itu. Kemudian lanjut, di sini kita juga ada mahasiswa inspiratif. Nah, kalau di mahasiswa inspiratif ini juga termasuk part of Jalur Cerdas Indonesia. Jadi untuk yang platform kali ini berbagi kisah mahasiswa inspiratif di seluruh Indonesia. Jadi untuk teman-teman nih yang tadi udah lulus, misal udah ikut grup pembinaan kita, kemudian lulus. Nah, teman-teman bakal jadi mahasiswa inspiratif di sana. Jadi teman-teman akan dimasukkan ke grup mahasiswa inspiratif, dan nanti akan diberikan kesempatan untuk sharing apa aja yang udah teman-teman jalani selama berada di grup pembinaan kita, kemudian bisa sampai lolos ke perguruan tinggi yang diinginkan, seperti itu. Contohnya di sini udah banyak banget teman-teman yang udah jadi speaker. Kalau misalnya teman-teman yang kayak, aduh aku pengen banget deh coba-coba jadi speaker untuk yang mula-mula aja gitu. Teman-teman bisa banget mulai dari hal kecil seperti yang kita lakukan kayak di platform mahasiswa inspiratif ini. Jadi teman-teman yang kemarin di grup pembinaan udah lulus, kemudian juga dapat di PTN yang diinginkan, sekarang bisa jadi mahasiswa inspiratif yang bisa mengisi live Instagram dan juga menjadi speaker webinar gitu. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada Cerdas Planner. Nah, kalau yang platform Cerdas Planner ini kita berbagi informasi tentang usaha, wirausaha, serta menjadi pengusaha. Jadi kayak lebih ke konten-konten tips menjaga mental bisnis, misalnya kayak menghilangkan mental miskin. Jadi kita di sini sebuah platform besar edukasi pendidikan itu bukan hanya mengenai pendidikan, namun kita juga mendorong untuk teman-teman mengetahui hal-hal yang mensupport terhadap pendidikan tersebut, seperti itu. Kemudian kita sebentar teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sini kalau misalnya tadi ada Cerdas Planner, kita masih ada Instagram lain yang mendukung Jalur Cerdas itu sendiri. Sebentar ya teman-teman. Dan nah ini yang terakhir, di sini ada Cerdas Kedinasan. Jadi di sini platform untuk berbagi informasi mengenai sekolah kedinasan. Jadi kan teman-teman kan dari SMA atau mungkin dari MA atau mungkin dari yang sederajat itu enggak semuanya mau ke perguruan tinggi negeri. Ada yang mau ke swasta, ada yang mau ke kedinasan gitu. Jadi di sini kita juga mensupport teman-teman untuk tahu apa aja ilmu yang mungkin hal-hal yang harus teman-teman persiapkan nih untuk cerdas kedinasan gitu.
Tapi untuk sekarang kita belum mengadakan bimbel gratis untuk kedinasan ya, karena kita sekarang masih fokus ke bimbel gratis untuk yang ke perguruan tinggi negeri. Jadi teman-teman yang bingung, adik-adiknya atau teman-teman yang harus mulai dari mana, belajar di mana, kalau mau bimbel gratis juga di mana secara online, teman-teman bisa banget cek Jalur Cerdas IDN Instagram kita, karena di sana di bio Instagram kita ada link yang menuju ke berbagai cabang. Maksudnya kalian bisa mendaftarkan diri sebagai grup pembinaan dan juga mendaftarkan diri sebagai member yang bisa mengikuti bimbel UTBK secara gratis seperti itu. Selain itu teman-teman bisa selalu follow aja nih Instagram kita, kemudian juga bisa lihat YouTube kita lebih dalam lagi sebenarnya Jalur Cerdas itu apa, kemudian teman-teman juga bisa tanya-tanya nih sama kakak-kakak mentor yang ada di Jalur Cerdas Indonesia melalui kontak yang ada di screen yang aku share sekarang. Di situ tertera ada nomor WhatsApp, ada Instagram, ada Telegram, dan juga YouTube. Mungkin teman-teman yang bisa langsung lihat Instagram sekarang, boleh dilihat aja di bio Instagram kita. Sebentar, mungkin aku bisa share sedikit untuk Instagram. Izin share ya. Jadi untuk ke Instagram kita, di sini kita mungkin bisa dilihat kalau kita Jalur Cerdas Indonesia ini memiliki beberapa part, dari tadi ada yang aku sebutin cerdas skill, cerdas trainer, cerdas kedinasan, cerdas scholarship, ada mahasiswa inspiratif, dan ada tadi cerdas, udah segitu ternyata. Dan kita itu di bawah YBKB. YBKB ini merupakan lembaga yang mensupport Jalur Cerdas ini sendiri gitu. Nah, jadi di sini kita sedang mengadakan giveaway, kemudian di sini juga ada poster untuk yang masuk ke grup pembinaan, dan juga ada poster untuk yang mau masuk ke bimbel UTBK secara gratis. Jadi untuk teman-teman yang punya adik atau mungkin teman-teman di sini yang mau gabung, langsung aja cek Instagram kita, dan langsung aja klik link ini yang ada di bio kita. Di situ nanti tertera link-link yang mau, link-link menuju ke Google Form untuk mendaftar grup UTBK secara gratis ini, terus yang grup pembinaan, ataupun nanti ada giveaway buku seperti itu. Jadi ini mungkin bisa dilihat langsung aja nanti di Instagramnya teman-teman langsung dari Jalur Cerdas Indonesia. Dan kemudian kalau untuk Jalur Cerdas Indonesia ini sendiri, base-nya ada di Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang di Jabodetabek tadi udah aku jelasin bahwa kita ketemunya itu secara offline gitu. Oke, jadi untuk perkenalan dari Jalur Cerdas Indonesia mungkin singkat aja, segitu aja dari teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung menuju ke Jalur Cerdas Indonesia Instagramnya, atau mungkin bisa langsung kontak ke nomor WhatsApp yang tadi aku share. Boleh aku share sekali lagi, mau di screenshot dulu sama teman-teman, silahkan. Boleh di screenshot dulu, atau mungkin mau langsung buka Instagramnya juga boleh, tapi kita lebih pas responnya di WhatsApp kalau untuk respon teman-teman secara message gitu. Oke, mungkin dari aku itu saja. Aku kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ayu yang sudah bersedia kali ini dan memperkenalkan Jalur Cerdas dengan sangat baik. Oke, untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja nih ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu para peserta kali ini, yaitu sesi Q&A atau tanya jawab. Oke, aku ingetin sekali lagi ya teman-teman, untuk peserta yang aktif akan mendapatkan giveaway. Aduh, ini tidak salah. Bertanya baik lewat secara langsung atau aktif menyalakan. Aduh, itu sama ladonya. Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Ayu yang sudah bersedia join webinar pada kali ini dan sudah memperkenalkan Jalur Cerdas dengan sangat baik. Langsung saja kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu para peserta kali ini, yaitu sesi Q&A atau tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand ya teman-teman. Aku izin mengingatkan lagi, kita akan memberikan giveaway untuk 2 orang peserta, bagi peserta yang aktif bertanya maupun aktif bertanya di chat ataupun secara langsung, atau
peserta yang menyalakan kamera. Selain itu ada peserta yang share story di IG mereka kalau ada webinar kali ini. Jadi kita akan memilih nih story mana yang menarik. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, kepada Kak Lia Laelia dari Majalengka bisa menyebutkan pertanyaannya, Kak? Baik, saya cek dulu suaranya ya. Sudah jelas atau belum, Kak? Sudah cukup jelas, Kak. Silakan. Baik, mungkin setelah saya mengetahui apa yang tadi Kakak sampaikan oleh pemateri gitu, isinya sangat menarik dan memang sejauh ini saya mulai mengetahui, oh ternyata kelebihan saya di sana gitu. Saya sudah mulai mengenal sedikitnya kelebihan diri pribadi gitu. Tapi yang jadi pertanyaan begini Kak, bagaimana solusi atau cara menyikapinya? Terkadang kita hidup di masyarakat itu sangat besar tantangannya. Dan jelas ketika kita paham bahwa mengenal diri sendiri itu sangat penting dan pengaruhnya sangat tinggi gitu untuk melakukan segala sesuatu pun yang kita jalani akan selaras. Namun ketika melakukan hal tersebut kadang saja kita terhambat bergerak dengan segala kelemahan yang kita miliki. Nah, apa Kak solusi atau cara menyikapinya begitu? Oke, dari Kak Pia, apakah sudah paham Kak pertanyaannya? Atau mau di-keep dulu atau langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak? Nggak apa-apa, di-keep aja ya. Nanti Tias tolong iniin ya. Tolong dicatat dulu ya. Oke, kepada Kak Lia mungkin bisa tulis pertanyaannya juga di meeting chat ya, Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Fatimah Zakiro. Bisa langsung menyebutkan pertanyaannya, Kak? Halo, Kak Fatimah. Apakah masih berada di Zoom ini? Oke, kalau tidak ada, kita langsung lanjut aja kepada Kak Jalaluddin Muel. Bisa langsung menyebutkan pertanyaannya, Kak? Halo, sekali lagi kepada Kak Jalaluddin Muel. Oke, kayaknya tidak ada ya teman-teman. Langsung saja kepada Kak Rahma Fauzia, bisa menyebutkan pertanyaannya dengan on mic, Kak. Halo, Assalamualaikum. Maaf ya, saya tadi ini di luar rumah. Yang saya mau tanyakan yaitu pertanyaan pertama. Mengapa menjaga kesehatan mental itu penting? Kedua, bagaimana cara mengatasi overthinking? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rahma Fauzia atas pertanyaannya. Selanjutnya kita langsung lanjut aja ke Raihan dari Bulukumba. Bisa langsung menyebutkan pertanyaannya, Kak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, Kak. Sebelumnya, pertanyaan saya terhadap slide yang kedua tentang respon kita terhadap masalah. Tadi Kakak membahas tentang feelings. Jadi pertanyaan saya itu, respon yang tepat ketika terjadi masalah kepada kita itu seperti apa, Kak? Karena kita mungkin langsung spontan jika terjadi masalah kepada kita, kita langsung spontan terhadap hal tersebut dan langsung menyikapi dengan alamiah. Jadi pertanyaan saya itu, respon kita itu harus seperti apa? Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, Kak. Kita keep dulu nih, Kak.
Selanjutnya kepada Kak Muhammad Latif, bisa langsung menyebutkan pertanyaannya. Sekali lagi kepada Kak Muhammad Latif, bisa langsung menyebutkan pertanyaannya, Kak. Oke, mungkin tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya kepada Kak Iwani Maharani, bisa langsung menyebutkan pertanyaannya, Kak. Baik, Kak. Sebelumnya suara saya terdengar atau tidak ya, Kak? Sudah terdengar, Kak. Silakan. Baik, izin bertanya, Kak. Seringkali kita kan dihadapkan kayak di lingkungan yang dimana kita tuh kurang bisa untuk bekerja sama dengan orang lain gitu loh, Kak. Tapi diri kita sendiri tuh bukan yang introvert. Sebenarnya tuh kita bisa kayak bekerja sama dengan orang lain. Tapi itu kayak perlu waktu gitu loh, Kak. Nah, dari kasus seperti tersebut, bagaimana sih Kak cara kita dalam diri kita untuk memotivasi di dalam kita menghadapi lingkungan tersebut, Kak? Sebenarnya kita tuh tahu kita tuh bisa, tapi kita butuh waktu gitu loh, Kak. Mungkin dari saya itu, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Iwani. Kami keep terlebih dahulu ya, Kak. Selanjutnya ada kesempatan penanya terakhir nih, Kak, karena sudah mempertanyakan dari chat dan juga udah raise hand kepada Kak Junita Florida. Bisa langsung menyebutkan pertanyaannya, Kak. Terima kasih Kak kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya di sini adalah ini tentang bagaimana rasa menumbuhkan rasa kepercayaan dan mengenal diri kita ya Kak. Jadi saya ingin bertanya apa yang mestinya harus kita lakukan kepada lingkungan yang betul-betul sangat tidak menghargai atas kemampuan kita dalam menyelesaikan pekerjaan, sementara pekerjaan itu bisa kita selesaikan. Jadi karena kita tidak diberi kesempatan, kita merasa direndahkan dan sangat frustasi, Kak. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sehingga lingkungan atau teman kita bekerja itu bisa dapat mempercayai kita dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa yang kita anggap bisa kita lakukan. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Junita Florida. Kepada Kak Via bisa langsung menjawab pertanyaannya, Kak. Dari yang pertama dari Kak Elia tadi, Kak. Bisa langsung saja, Kak. Oke deh Kak Tias, makasih ya tadi. Wow, ini pertanyaannya apa Kak Via rangkum sampai ada 9 apa 8 apa berapa ini ya? Tadi Kak Via sampai kesian nama Kak Tias, jadi Kak Via juga nulisin dulu sendiri biar nggak lupa gitu ya. Dan untuk pertanyaan pertama dari Kalia, wah sebelumnya saya say thank you ya Kalia. Sudah memberanikan diri untuk on cam juga dan langsung bisa bertanya gitu ya, bagaimana solusinya untuk cara menyikapinya agar mampu menyelaraskan antara kelemahan diri sendiri dengan pentingnya mengenal diri agar kita tidak terhambat bergerak ketika berada di lingkungan yang luar. Oke, setidaknya dengan kalian tahu dulu hari ini di webinar, kan tahu nih kira-kira aku nih kelemahannya di area mana gitu ya. Nah, kelemahan apa itulah yang kita perlu godok. Contohnya, misalnya, kenapa ya Kak Via, aku itu susah banget untuk terbuka sama orang lain?
Itu kelemahan bukan ya Kak, kalau terbuka gitu ya. Karena kalau yang saya lihat mungkin dari kalian ceritanya lebih ke arah situ, atau mungkin ada hal yang lain juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi gimana caranya supaya aku terbuka? Karena aku nih tahu diriku itu tertutup. Tapi tertutup ini kelemahan bukan ya Kak? Misalnya gitu lah ya. Harus ada satu kasus yang saya ambil supaya apa? Supaya digodoknya itu bisa lebih terarah. Karena saya balik lagi, yang namanya kepribadian itu sangat kompleks dan banyak hal gitu ya. Jadi kalau misalnya nih dalam hal tertutup, terus pengen supaya bisa lebih banyak bergerak gitu kan. Karena orang tertutup kan kita suka kayak apa ya, kayak ngos-ngosan tapi di dalam doang. Kayak aduh capek banget nih mendem ini mendem itu gitu kan. Pengen banget ngomong tapi nanti aku disalahin atau apa gitu kan. Tapi justru di sini hal yang perlu itu adalah kita mendobrak zona nyaman kita. Jadi kalau sampai misalnya kita bilang aku nggak ada ruang untuk bergerak atau aku terhambat dalam hal bergerak. Nah, bergerak seperti apa yang kalian inginkan? Terus situasi apa yang membuat akhirnya kalian merasa aku kok jadi nggak bisa bergerak ya? Apakah misalnya karena dominansi, misalnya partnernya lebih dominan sampai nggak bisa apa-apa misalnya, atau gimana? Nah, itu yang perlu kita bahas. Tapi yang pertama itu adalah kita mengakui dulu apa yang menjadi kelemahan aku dan aku ingin menjadi apa. Contoh, aku awal tahu tertutup nih, aware dulu, accept, terima nggak kalau aku nih orang yang tertutup? Yes. Break, oke aku akan patahkan, dulu aku tertutup karena aku sering banget diomelin misalnya gitu ya. Jadi aku takut salah misalnya. Oke. Setelah itu mau apa nih? Oke, aku kendalikan diri. Kalau aku nggak mau tertutup, aku mau belajar untuk lebih terbuka. Gimana cara aku terbuka? Nah, itu yang kita akhirnya belajar. Jadi, ambil kasusnya jangan langsung semuanya, tapi satu persatu. Karena kalau semua itu langsung nanti kita jadinya blow up gitu ya. Oke, nah ini karena waktunya cuma terbatas, mungkin saya ngambil yang langsung inti-intinya aja dulu ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu ada lagi tentang menyikapi untuk kesehatan mental dan overthinking. Nah, overthinking itu karena kita seringkali memikirkan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya situasi di lingkungan, orang lain punya pikiran terhadap kita udah judge diri sendiri gitu ya. Jadi hal yang paling penting apa? Kita harus bisa mengendalikan pikiran kamu. Apa yang membuat kamu akhirnya merasa dirimu itu selalu salah, menjadi penyebab kesalahan dan lain-lain. Dan ini memang berhubungan dengan mengapa jaga kesehatan mental itu penting. Karena kalau orang sakit fisik, demam mungkin kelihatan, tapi orang yang sakit psikis, masalah dalam psikis itu sulit kelihatan, tapi kalian sebenarnya merasakannya. Jadi saya himbau, kalau memang kalian merasa ada hal yang perlu dibantu secara mental, jangan malu-malu untuk konseling. Itu paling simple, tapi itu juga paling kena gitu ya. Dan kalian jangan selalu mikir nanti udah overthinking nanti dijudge lagi Kak aku sebagai begini begitu. Enggak. Sekarang itu udah zaman modern, mental awareness itu udah pada udah luas gitu ya. Jadi jangan sampai berpikir kalau aku ikut konseling atau ketemu dengan psikolog, konselor itu jadi hal yang negatif. Nah, itu hindarilah. Itu namanya overthinking. Yang ketiga adalah respon kita terhadap masalah, respon tentang feeling. Bisa aja spontan, tapi gimana? Itu kan langsung alamiah. Oke. Pertama, orang yang feeling-nya ini susah itu biasanya pengendalian diri. Jadi, waktu kalian mau marah, kalian tarik nafas dan kalian tanya, kenapa aku marah? Kalau kalian tahu alasannya kenapa kamu marah, pelan-pelan kalian akan mikirkan, kenapa mereka melakukan itu kepada aku? Jadi, jangan langsung spontan. Spontan ini sebenarnya adalah latihan kita untuk mengendalikan diri. Jadi, kalau misalnya waktu kejadian sesuatu, terus aku langsung marah. Kenapa aku marah? Karena aku diasumsikan, aku disalahpahami. Stop dulu, berhenti. Jangan aku mikir negatif. Kenapa ya dia marah? Nah, itu pertanyaan pertama. Kedua, akui kalau memang kita ada yang kurang, kita ada yang salah, kitalah yang duluan minta maaf. Gitu ya. Tidak selalu kita selalu salah. Tapi kalau misalnya kita benar gimana? Ya kita bisa bilang, sorry ya, aku bukan maksudnya mau marah, tapi aku tersinggung. Karena bla 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 bla. Aku merasa selama ini aku yang kena dimarahi oleh gini. Apa sih alasannya? Nah, itu bisa. Jadi respon kita itu jangan nunjuk ke orangnya, tapi kita harus pikir, berhenti, stop, tarik nafas, oke. Kenapa dia marah ya? Apa yang membuat dia marah? Bisa aja dia mungkin lagi emosi, padahal kamunya nggak kenapa-napa gitu kan. Tapi kamunya jangan ikut seperti dia. Jadi
Jangan langsung di take it personal atau diambil semua masalah itu kayak, oh ini aku, bukan. Kayak gitu. Yang keempat, gimana kerjasama sama orang lain, bukan karena tidak bisa tapi butuh waktu aja, dan gimana cara menyikapinya. Yes, betul. Ada beberapa orang memang yang namanya slow adaption gitu ya, atau kayak lebih pelan dibanding pada umumnya. Nggak apa-apa, intinya adalah harus berani asertif. Bilang kalau misalnya, apa yang mendasari kok aku dinilai aku nggak bisa kerjasama sama orang lain. Apa yang membuat kamu juga jadi takut untuk memulainya? Adaptasi itu kan sebenarnya proses, tapi proses apa nih yang membuat itu jadi lebih lama daripada umumnya? Itu misalnya, ya aku tuh nggak gampang percaya sama orang. Oke, pelan-pelan mau nggak kamu naruh kepercayaan sedikit demi sedikit? Karena kalau nggak terjun langsung akan susah. Tapi kalau orang lain sudah menuntut, tidak ada salahnya kita yang ngomong, maaf ya, aku memang tidak diburu-buru. Nah, ini adalah pengakuan akan kelemahan diri sendiri. Aku bisa kerjasama, tapi aku memang orangnya harus lihat dulu. Mungkin dalam 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, aku lebih bisa kenal si A, si B, si C. Tapi aku bukan berarti tidak bisa kok. Jadi, kalau sampai aku dinilai seperti itu, mohon maaf, aku tersinggung. Nah, itu kan bisa. Jadi kita harus belajar yang lebih berani ngomong gitu ya. Emang orang Indonesia mostly takut disalahin gitu. Tapi dengan kamu ngomong secara enak bahasanya, saya percaya orang tidak akan tersinggung kok. Gitu. Yang kelima, tadi disebut kepribadian dalam mencari kerja, namun talent kan ada kontribusinya. Juga ya Kak, betul. Talent itu ada kontribusi, karena talent itu sebenarnya bakat. Bakat itu berarti udah ada dari lahir. Kontribusinya apa? Orang yang punya bakat di area itu didukung dengan kepribadiannya, dia akan lebih cepat belajarnya. Gitu ya. Beda sama mereka yang memang punya interest. Bedain passion, interest, sama bakat. Jadi kalau passion, interest, mereka memang suka sesuatu dan pengen belajar hal itu karena punya minat. Tapi apakah secepat orang yang punya bakat itu? Belum tentu. Bisa aja orang yang punya bakat itu dia sudah bisa langsung melejit gitu ya, tanpa harus belajar, mereka udah punya keahlian itu sebenarnya. Tapi dilatih atau enggak gitu kan. Kalau diasah mungkin lebih bagus. Nah, kalau orang yang talent biasanya perlu untuk latihan. Tapi apakah itu sesuai dengan tempat kerjaan dan passion-nya, itu jadi pertanyaan. Nah, yang keenam, bagaimana kita dapat memotivasi diri kita di lingkungan yang sangat tidak mendukung, karena tidak diberi kesempatan jadi merasa rendah diri. Oke, ini memang seringkali kita langsung dijudge gitu ya, apalagi kalau kita orangnya sangat people pleasure gitu kan, apa-apa, udahlah yang penting nyenangin orang lain, jangan bikin orang lain sakit hati gitu. Nah, ini di sini saya bisa bilang bahwa kadang orang lain tuh bisa memang berasumsi negatif sama kita. Bisa. Tapi kita tinggal bilang, kita butuh proses dan kita tunjukkanlah proses itu. Jadi kalau sampai tidak diberi kesempatan, kita yang ngomong, maaf ya Pak atau Bu, boleh nggak saya mencoba hal ini? Saya ingin belajar di area ini, apakah diperbolehkan? Nggak bisa, kamu orangnya kayak gini-gini, atas dasar apa ya Pak? Boleh dijelaskan lebih lanjut, karena saya pengen belajar lebih dalam lagi. Nah, jadi memang nggak gampang untuk kita memulai di zona pertama gitu ya. Di pertama kali itu nggak gampang, tapi saya berani bilang cobalah untuk beranikan diri, karena kebanyakan dengan kita sungkan, kita jadinya overthinking, kita jadinya nilai diri sendiri selalu salah gitu ya, itu kan malah kasihan kitanya gitu ya, padahal belum tentu juga kitanya seperti itu. Tapi kalau memang pada akhirnya atasan tetap tidak memberikan dan lain-lain, ya sudah, kita bilang aja, ya udah, mungkin ini memang bukan hal yang harus aku perjuangkan sampai segitunya. Mungkin ini memang bukan hal yang aku anggap segitu worth it-nya gitu loh. Mungkin masih ada hal lain yang aku bisa kerjakan dan jauh lebih baik daripada ini. Jadi nggak perlu kita harus benar-benar maksain dengan satu hal gitu kan. Nggak usah. Kita bisa buktikan di tempat lain bahwa kamu lebih keren lagi, lebih bagus lagi daripada yang dilihat oleh orang itu. Karena orang itu tidak kenal kamu 100% loh. Tetap kamu yang kenal diri kamu 100%. Jadi jangan langsung rendah diri karena apa kata mereka gitu ya. Karena nggak seperti itu kenyataan. Nah, yang terakhir adalah pada saat tertentu sering terjadi perasaan yang sangat khawatir dengan rasa yang luar biasa. Dan bagaimana cara menghadapi secara mental suatu keadaan yang membuat kita sangat down. Oke, khawatir itu wajar. Karena khawatir itu sebenarnya adalah rasa takut. Takut itu tidak sepenuhnya emosi, tapi takut itu lebih banyak di pikiran. Apa yang kamu takuti, kamu tulis. Gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi, hal itu kira-kira hal yang takutnya secara rasional atau itu irasional kamu saja? Keliru atau tidak? Nah, itu memang
ini kalau terlalu mengganggu secara kehidupan sehari-hari, saya saranin ini konseling aja supaya kita langsung tahu pola pikir apa sih yang keliru dan itu perlu dibenahi. Jadi tidak bisa lebih apa ya, lebih membantu ya, karena kalau di sesi tanya jawab seperti ini menurut saya masih kurang gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Kak Tias. Terima kasih semuanya untuk partisipasi dan pertanyaan-pertanyaan kalian luar biasa. Oke, terima kasih Kak Via sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Oke, aku mohon maaf nih teman-teman, karena kita batasin saja pertanyaan-pertanyaannya, karena mengingat keterbatasan waktu juga ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum berkesempatan untuk bertanya pada hari ini bisa bertanya secara langsung melalui IG Manusia, yaitu dengan cara menanyakan kepada PR Counselor, yaitu dengan konseling gratis. Untuk daftar sesi konseling, teman-teman bisa secara langsung buka IG Manusia dan klik link yang di bio tersebut. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya ada closing statement kepada Kak Arvia. Bisa langsung menyampaikan closing statement-nya, Kak. Oke, untuk closing statement dari Kak Arvia adalah cintailah dirimu apa adanya dan tetaplah semangat supaya kalian tidak merasa bahwa apa yang terjadi itu adalah sia-sia. Karena saya percaya, janganlah sampai hubungan kalian dengan siapapun itu dan hidup kalian menjadi hal yang menjadi penyesalan. Gitu ya, dan penyesalan itu kan nggak ada batasnya gitu. Jadi lebih baik lakukan apa yang menurut kalian baik dan itu yang terbaik buat kalian. Gitu. Oke, semangat semuanya. Selamat liburan ya. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih. Selamat liburan. Bu Junita. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Hawa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kalia. Oke, terima kasih Kak Via. Oke teman-teman, saya izin mengingatkan atau reminder terlebih dahulu ya, untuk para peserta di webinar kali ini dengan mengisi link evaluasi yang sudah dikirimkan oleh panitia teman-teman. Karena kalau tidak mengisi, nggak dapat sertifikatnya ya teman-teman. Oke, kita tiba di penghujung acara akhirnya ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman pada webinar manusia pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami seluruh panitia. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dalam hidup kita dan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena mengingat topik kali ini sangat relate dan sangat menarik pada kehidupan ya teman-teman. Oke. Baik, ada pepatah, harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Oke. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat berliburan.